Selamat, Bapak Surya Kusuma, yang telah dipilih secara resmi oleh Megantara sebagai Bapak Mobil Energi Baru. Beliau menguasai banyak sekali teknologi mobil energi baru. Dia bertekad untuk mengembangkan industri otomotif Megantara, hingga akhirnya Megantara menjadi negara dengan industri mobil energi baru terkuat di dunia. Ayah, sekarang, aku sudah menjadi Bapak Mobil Energi Baru. Aku berhasil membantu Megantara mewujudkan kebangkitan industri mobil energi baru. Sayang sekali, Ayah tidak bisa melihatnya. Kenapa? Kenapa dulu Ayah memilih bunuh diri? (1 Juli 2012). Hari itu adalah hari ayahku bunuh diri. Ini lokasi investasi modal gemilang. Kakak, ini kontrak investasinya, asal kakak tanda tangan saja, kita langsung dapat investasi 5 triliun rupiah. Wah, hebat sekali. Modal gemilang akan memilih antara Trimitra dan perusahaan kita, Cipta Motor, untuk kemudian berinvestasi pada salah satu pabrikan mobil. Nah, sekarang kontrak investasi sudah diberikan, itu artinya kita sudah dijamin dapat proyek ini. Rapat investasi belum mulai, kok langsung tanda tangan? Nggak apa-apa, ya? Ah, kakak, masa kakak tidak percaya adik kandungmu sendiri? Aku mendapatkan ini langsung dari Bapak Wijaya. Ini adalah kontraknya. Penunjukan langsung kan harus dilakukan diam-diam. Rapat investasi cuma formalitas saja. Kakak kan tahu itu? Tidak. Kontrak investasi ini bermasalah. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Hah? Surya, kamu mau buat onar apa? Ini ada urusan apa denganmu? Pergi sana. Paman, niat apa yang kau sembunyikan, kau sendiri tidak tahu. Aku punya niat apa? Seluruh hidupku sudah kudedikasikan untuk Cipta Motor. Segala yang kulakukan, semuanya demi kebaikan perusahaan. Ah, Paman, kesetiaan ayahku pada perusahaan, sudah tidak perlu diragukan lagi. Justru Surya, setiap hari hanya tahu hura-hura, urusan perusahaan diabaikannya. Sekarang malah menghalangimu menandatangani kontrak 5 triliun rupiah ini, benar-benar punya niat jahat. Katakan yang sebenarnya padaku, kau disuap oleh siapa? Kenapa kau harus menghalangi investasi ini? Kau kan juga anak sulung keluarga Kusuma? Bagaimana bisa melakukan hal konyol dan durhaka seperti ini? Aku durhaka? Menghalangi investasi? Aku adalah penerus Cipta Motor, mana mungkin mau mencelakakan Cipta Motor? Percayalah, kontrak ini sama sekali tidak boleh ditandatangani. Cukup, kalau memang tidak boleh ditandatangani, berikan aku satu alasan. Ini sebenarnya adalah sebuah penipuan. Investasi dari modal gemilang, mana mungkin begitu mudahnya sudah ditentukan, menurutku harus diselidiki. Selidiki apa? Selidiki aku yang sudah berkorban habis-habisan untuk Cipta Motor? Selidiki apakah investasi modal gemilang ada masalah? Bisakah kau dewasa sedikit, jangan buat onar lagi. Benar, Paman, cepat tanda tangani. Pertemuan investasi ini akan segera dimulai, kalau tidak segera tanda tangan, kesempatannya hilang. Benar, Ayah, percayalah, ini tidak boleh ditandatangani. Ayah. Cipta Motor sangat penting bagiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Uang yang kau terima dari orang lain, kembalikan. Aku difitnah oleh Paman. Aku adalah anak kandung ayah, mana mungkin aku mau mencelakakan ayah? Kau anak tidak berguna. Setiap hari hanya tahu hidup mewah dan bersenang-senang, tidak mengurus pekerjaan yang benar. Kalau kau bukan anak kandungku, aku sudah lama mengusirmu dari Cipta Motor. Hahaha. Bapak Darmawan, selamat ya. Cipta Motor terselamatkan, berkat Hendra. Selamat, Cipta Motor akan segera bangkrut. Maksudmu apa? Kamu masih belum paham? Kamu menandatangani kontrak palsu, tunggu saja sampai Cipta Motor kehabisan dana, kamu tinggal menunggu bangkrut. Hahaha. Kenapa? Aku adalah kakak kandungmu, kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Kakak kandung, kapan kamu pernah menghargai aku? Hah? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban habis-habisan untuk Cipta Motor, pada akhirnya, aku bahkan tidak lebih dari anak sialan macam kamu. Di matamu, aku bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Manusia yang tidak mementingkan diri sendiri akan dihukum langit dan bumi. Ayahku hanya melakukan pilihan yang tepat saja. Mobil energi baru sedang bangkit, itu adalah tren yang tak terelakkan. Trimitra bisa mendapatkan dukungan teknologi dari perusahaan mobil asing, cepat atau lambat akan merebut pasar. Sedangkan kamu, hanya bisa berhenti di tempat, masih bersikeras pada produksi dalam negeri, itu sama saja mencari mati. Kamu, Bos Trimitra, Anton, sudah sampai. Wah, Bapak Darmawan, rapat investasi ini belum mulai,
Sudah ada kesepakatan internal dulu, perlu aku bantu? Aku sedang membersihkan sampah dalam keluarga. Apa urusanmu? Talenta hebat seperti ini, kalau kamu tidak mau, aku terima saja. Mulai hari ini, grup Trimitra, posisi direktur utamanya adalah milikmu. Terima kasih, Bos Anton. Bos Anton, bagaimana dengan aku? Malam ini aku akan memberimu hadiah yang istimewa, pasti membuatmu sangat senang. Terima kasih, Bos Anton. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Bagus. Ternyata kalian semua sudah bersekongkol, sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian tidak takut disambar petir. Kakak, orang bijak tahu membaca situasi. Ini akibat ulahmu sendiri? Apa hubungannya dengan kami? Jelas-jelas kamu yang berkhianat, malah memutarbalikkan fakta. Menempatkan diri di posisi moral yang tinggi. Benar-benar munafik. Nak, ayah minta maaf. Ayah tidak mendengarkan nasihatmu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Asalkan kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, aku akan pertimbangkan untuk mengembalikan kontrak palsu ini padamu, bagaimana? Tidak. Ayah, percayalah padaku. Aku punya cara untuk membantu Cipta Motor melewati kesulitan ini. Surya hanya tahu bersenang-senang sepanjang hari. Selamat, Cipta Motor akan segera bangkrut. Ayah. Nak, Cipta Motor adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku harus menyelamatkannya. Kau mengusirku dari Cipta Motor. Apa kau masih ingin aku seperti dulu, berlutut memohon padamu? Selama bertahun-tahun, kau memperlakukanku seperti anjing, seenaknya menyuruh-nyuruh. Hari ini, aku juga akan membuatmu jadi anjing. Gonggong seperti anjing. Keras. Ya, Hendra Kusuma, dia adalah saudara kandungmu. Memang kakak kandungku. Baru ini yang seru. Guk. Hahaha. Guk, guk, guk. Sekarang kau puas? Bisa kau berikan kontraknya padaku? Kau bukan hanya bodoh, tapi juga sangat naif. Kau tidak sadar. Aku sedang mempermainkanmu. Cipta Motor yang kau anggap berharga, akan kujadikan tai. Hendra Kusuma. Jangan terlalu sombong. Cipta Motor tidak akan bangkrut. Aku akan menyelamatkan Cipta Motor. Di masa depan, Cipta Motor akan menjadi di seluruh dunia, produsen mobil terkuat. Ah, besar mulut. Produsen mobil terkuat. Kau sama gilanya dengan ayahmu. Apa aku baru saja mendengar lelucon? Kau ini badut, menganggap Trimitra tidak ada, berani sekali mengeluarkan omong kosong. Nah, jangan menghiburku lagi. Kita masih punya kesempatan. Rapat investasi sudah dimulai. Asalkan modal gemilang berinvestasi pada kita, kita pasti bisa membalikan keadaan. Ingin aku berinvestasi padamu? Mimpi. Sudah kuputuskan, akan investasi ke Trimitra. Bapak Wijaya, kan kita sudah janji sebelumnya, akan kasih kesempatan yang adil buat Cipta Motor dan Trimitra untuk bersaing, kan? Kamu berani ngomong soal keadilan sama aku? Keadilan bisa bikin untung? Kondisi Cipta Motor sekarang ini, kamu nggak sadar, ya? Ngotot mau produksi dalam negeri? Teknologi sendiri ada masa depannya? Coba lihat pasar sekarang, ada yang mau beli mobil domestik? Dibawa keluar aja udah malu. Bapak Wijaya benar sekali. Mobil domestik itu emang sampah. Cipta Motor tamat. Hasil jerih payah seumur hidupku hancur. Belum, ayah, biar aku yang balas dendam buat ayah. Anton, beranikah kamu bertaruh denganku? Mau taruhan seperti apa? Sebulan lagi, di pameran otomotif Kota Tirta. Kalau aku bisa bikin mobil energi baru yang melampaui produksi Trimitra, maka kalian harus mundur dari pemilihan investasi modal gemilang. Bapak Wijaya, kalau Anton kalah, bukankah itu sudah membuktikan kemampuan Cipta Motor? Bos Anton, jangan taruhan sama dia, kita kan sudah dapat investasi, nggak perlu. Tidak, taruhan ini kuterima. Kalau kamu kalah, gimana? Maka aku akan serahkan perusahaan mobil Cipta Motor kepadamu. Hah, aku nggak cuma mau perusahaan mobil Cipta Motor. Aku mau kamu berlutut dan merangkak lewat selangkanganku. Seperti bapakmu dulu, menjilat sepatuku. Baik, aku akan bikin kamu mati tragis. Mau pamer di hadapanku, kamu salah pilih lawan. Aku tambahin taruhannya. Pemenangnya, akan kutambah investasi 2 kali lipat. Kalau begitu, aku cuma bisa berterima kasih lebih dulu pada Bapak Wijaya. Darmawan, anakmu yang baik ini sama sombongnya kayak kamu, bahkan berani taruhan sama Bos Anton. Benar-benar cari mati. Surya, jangan sampai kamu salah langkah.
Trimitra sudah dapat dukungan teknologi dari luar negeri. Pasti bisa bikin mobil energi baru yang sangat canggih. Kita hampir bangkrut, lagi pula nggak punya keunggulan teknologi. Gimana mau saingan sama Trimitra? Ayah, percayalah sama aku. Di pameran otomotif Kota Tirta, aku akan bikin cipta motor bersinar cemerlang. Busu, rapat investasi modal gemilang sudah selesai. Seperti yang Anda duga, cipta motor sudah ditinggalkan oleh modal gemilang. Modal gemilang berinvestasi ke perusahaan mobil Trimitra. Tidak. Putra Bapak Darmawan, Surya Kusuma, membuat taruhan dengan Anton. Mereka akan bertarung di pameran otomotif Kota Tirta. Tak kusangka teman sekelasku yang tidak berguna ini, anak orang kaya, ternyata punya nyali sebesar itu. Busu, apakah kita akan terus memantaunya? Lanjutkan pemantauan, aku ingin lihat mobil seperti apa yang bisa dibuat oleh Surya. Jika dia bisa memberiku kejutan, aku bisa pertimbangkan untuk berinvestasi di cipta motor, bersaing dengan modal gemilang. Skala modal gemilang jauh lebih kecil dibanding modal gemilang tinggi kita. Mengapa harus berebut investasi dengan mereka? Kamu salah. Mobil energi baru adalah tren masa depan. Aku yakin, pasar di masa depan pasti akan dikuasai oleh mobil energi baru. Kita harus masuk lebih awal untuk mendapatkan keunggulan. Nah, Ayah, kamu yakin bisa? Benar-benar tidak butuh bantuan? tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan ayah. Baik, semangat. Proses pembuatan mobil sangat rumit. Untungnya, cipta motor punya bengkel perakitan. Itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan yang paling krusial, motor, baterai, sistem kendali listrik, 3 teknologi utama ini. Semuanya adalah keahlianku. Jadi lebih mudah dikerjakan. Tapi untuk menyelamatkan cipta motor, hanya mengandalkan mobil ini masih belum cukup, harus mencari cara untuk mendapatkan investasi. Selesai. Membawa mobil energi baru dari masa depan ke era ini sudah cukup untuk mengalahkan semua. Pameran otomotif Kota Tirta. Aku datang. Surya, lama tidak bertemu ya. Kamu benar-benar berani datang ke pameran otomotif Kota Tirta. Tidak takut malu ya? Suan R. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mulutmu masih tajam juga ya. Taruhanmu dengan Anton sudah tersebar ke seluruh Kota Tirta, bahkan ke seluruh Megantara. Kamu tahu tidak, berapa banyak orang yang ingin menertawakanmu? Kalau begitu, banyak orang akan kecewa. Karena taruhan ini, aku pasti menang. Siapa yang sok-sokan di sini? Ternyata kamu si sampah? Mau menang melawan Bos Anton. Mimpi, kamu tunggu saja. Merangkak di bawah selangkangan Bos Anton. Surya, ya, tidak kabur di menit-menit terakhir. Aku salut dengan keberanianmu. Tapi pameran otomotif Kota Tirta, kamu tidak punya hak untuk ikut. Yang bisa ikut, pameran otomotif Kota Tirta, mana yang bukan perusahaan otomotif ternama, di Megantara. Sebuah perusahaan kecil, yang hampir bangkrut, sama sekali tidak pantas ikut. Benar? Kamu juga tidak kencing. Lalu bercermin. Nanti cipta motor bangkrut. Kamu akan jadi anjing terlantar. Tapi, kalau kamu mau menyerahkan cewek cantik di sampingmu ini, untuk menemaniku semalaman, mungkin aku akan bermurah hati, memberimu satu stand pameran. Bos Anton, Ah, cuma main-main kok, aku takut kamu sendirian, tidak akan tahan dengan kegagahanku. Aku akan aturkan untukmu stand pameran. Jangan mengecewakanku. Sinting. Sinting. Cewek cantik, tunggu aku. Nanti malam kita kencan. Berapapun bayarannya, kamu yang tentukan. Nah, bisa tidak? Pameran mobil akan segera dimulai. Mobil kita mana? Biarkan peluru terbang sebentar lagi. Pameran otomotif Kota Tirta akan segera dimulai. Mobil baru apa saja yang akan ditampilkan di pameran kali ini? Mari kita tunggu dan lihat. Agar penonton bisa memahami dengan detail, panitia sengaja mengundang kritikus otomotif ternama dari Megantara, Han Lung, Shenzhen,
Saudara Pang. Panitia juga secara khusus mengundang ahli teknologi dari Amerika, Smith, untuk memberikan dukungan teknis. Selanjutnya, mari kita persilakan perwakilan dari Trimitra untuk memperkenalkan mobil barunya. Grup Trimitra kami hari ini memamerkan mobil listrik yang benar-benar baru dibuat. Mobil listrik? Kamu tahan nggak? Perusahaan otomotif Megantara masih bisa membuat mobil listrik? Cuma cari perhatian aja. Teknologi mobil listrik Megantara baru saja dimulai, yang dihasilkan pasti sampah. Mohon tenang, hadirin sekalian. Siapa bilang mobil yang dibuat oleh grup Trimitra kami adalah mobil listrik lokal biasa? Grup Trimitra kami telah mengadopsi teknologi mobil listrik tercanggih dari Amerika, kualitasnya tidak kalah dengan produk Amerika. Ini termasuk mobil patungan. Layak dinantikan. Jangan bertele-tele lagi. Cepat tunjukkan mobilnya. Mobil Anda ini berpotensi menjadi produk tonggak sejarah dalam perkembangan mobil listrik Megantara. Mari kita semua saksikan momen bersejarah ini. Desain eksteriornya sangat futuristik. Bagus, bagus. Desain eksterior mobil ini pasti merupakan puncak industri mobil listrik Megantara. Saya sudah tidak sabar untuk mengetahui kinerja dan spesifikasi mobil ini. Mobil yang cantik sekali. Trimitra benar-benar telah meningkatkan tingkat industri otomotif Megantara. Wah, selesai. Cipta Motor mau lawan pakai apa? Berani juga memamerkan mobilnya. Malu-maluin banget. Ngomong apa sih? Kalau mobil ini dibilang sampah, apa masih ada mobil di Megantara yang layak dipamerkan? Di mataku, mobil ini memang sampah. Surya, jadi anjing aja nggak becus, cuma bisa menggonggong di sini. Wah, kakak, kamu harusnya bisa ngatur anakmu, jangan terus-terusan dibiarin keluar bikin malu. Nak, ayo kita pergi. Taruhan kalah, kita terima. Mau pergi? Jangan mimpi. Taruhannya belum mulai, aku cuma mau tunjukin ke semua orang, kalau kamu, Surya, itu sampah macam apa? Siapa bilang aku mau pergi? Mobil energi baru yang kubuat, bisa mengalahkan mobil jelekmu ini dengan mudah. Nggak kapok sebelum lihat peti mati. Udah mau mati masih aja sombong. MC, cepat suruh Surya perkenalkan mobil barunya. Duk. Lalu kita bandingkan spesifikasi dan performanya. Baru bisa kelihatan jelas perbedaan antara kita. Mobil baru yang Cipta Motor pamerkan, juga mobil listrik murni. Menggunakan teknologi yang sepenuhnya dikembangkan dalam negeri. Ini adalah mobil energi baru yang diproduksi dalam negeri. Kamu datang ke sini buat memalukan Megantara, ya? Mobil listrik dengan teknologi lokal sepenuhnya? Berani-beraninya kamu pamer. Tanpa dukungan teknologi luar negeri, mobil energi baru buatan dalam negeri cuma bahan tertawaan. Pasar Megantara nggak terima mobil buatan dalam negeri. Konsumen lebih suka mobil patungan, jadi, menurutku mobil yang kamu buat nggak perlu dilihat juga, kan? Kalian para penjilat orang asing. Kaum penjilat, dengan adanya kalian, memang jadi aibnya industri otomotif Megantara. Bilang kami penjilat orang asing, ini namanya belajar dari keunggulan asing untuk mengungguli mereka. Kamu mau menjilat, nggak ada kesempatan juga, kamu mau teknologi asing, mereka juga nggak kasih. Aku kasih tahu. Teknologi orang asing yang kalian puja-puja itu, teknologi energi baru, di mataku, bahkan lebih buruk dari sampah. Berani. Kamu berani meremehkan teknologi kami? Kamu orang Megantara sialan. Aduh. Tenang saja. Dia itu seperti katak dalam tempurung. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan dihiraukan. Surya memang belum pernah melihat teknologi canggih pabrikan Amerika. Makanya dia bicara sembarangan. Surya, dasar anak sialan. Cepat minta maaf pada Smith. Kamu mau mati, itu urusanmu. Jangan libatkan kami. Untuk menjilat orang asing, kalian sampai tidak bisa berdiri tegak lagi. Sungguh memalukan bagi Megantara. Bajingan. Kalian orang Megantara harus tunduk pada kami. Harus sungguh-sungguh hormat pada kami. Karena berkat teknologi kami, Megantara baru bisa membuat mobil energi baru. Kalau tidak, 10 tahun pun tidak akan bisa. Anda benar. Hanya karena ada dukungan teknologi Anda, kami baru bisa membuat mobil sebaik ini. Anda adalah penyelamat Megantara. Hendra, jangan berlebihan menjilatnya. Memang Amerika telah memberikan teknologi kepada kami. Tapi tidak perlu sampai merendahkan diri seperti ini. Kamu tidak terima. Industri otomotif Megantara semuanya sampah. Negara kalian terbelakang, bahkan tidak pantas untuk menjilatku. Di mataku, kalian hanyalah orang terbelakang dan biadab. Kurang ajar, ini kan Megantara. Jangan terlalu berani. Chen Zhen, kamu jangan banyak bicara. Kamu sudah menyinggung Tuan Smith.
Kalau dia menarik teknologinya, bagaimana pabrikan mobil Megantara bisa terus beroperasi? Kamu. Sudahlah. Memang siapa suruh industri otomotif Megantara tertinggal? Teknologi inti semuanya dipegang orang asing. Tanpa mereka, kami tidak bisa membuat mobil energi baru. Sialan. Apakah Megantara harus selamanya dikendalikan oleh orang asing seperti ini? Siapa bilang Megantara tidak bisa membuat mobil energi baru? Sekarang, akan kuperlihatkan pada kalian, apa itu mobil listrik energi baru yang sesungguhnya. Kalian orang Megantara semuanya bodoh. Benar, benar, benar. Kamu benar. Buka lebar-lebar mata kalian. Lihat baik-baik. Wah, Desain eksteriornya keren banget. garis bodinya mengalir dan terasa kuat. Lampu depannya bulat dan penuh. Desain dengan gaya fastback membuat bodi mobil lebih rendah. Sangat sporty. Desain eksterior ini sungguh merupakan puncak estetika industri. Desain eksterior yang sangat futuristik ini memberikan kesan teknologi yang kuat dan futuristik. Seperti apa sih desainernya bisa mendesain mobil dengan tampilan yang begitu indah? Cantik sekali. Bahkan orang seperti aku yang sama sekali tidak tertarik pada mobil, langsung tertarik hanya melihat eksteriornya. Desain eksterior mobil ini jauh lebih bagus daripada Trimitra. Surya, eksterior mobil ini siapa yang mendesainnya? Tentu saja aku. Kamu masih muda, mana mungkin mendesain eksterior yang secantik ini? Aku tumbuh besar bersamamu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu punya kemampuan desain industri? Tidak bisa dulu, bukan berarti sekarang juga tidak bisa. Kamu bilang mobil ini kamu yang desain? Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan? Konsep desain mobil ini berasal dari alam. Lampu depan berbentuk tetesan air dan lampu belakang berbentuk mahkota bintang, semuanya mencerminkan karakteristik ini. Di dalamnya menyatu keindahan industri. Gaya desainnya mengutamakan kesederhanaan dan kecanggihan. Orang Megantara yang rendah dan tak tahu malu, menyebut plagiat dengan kata-kata yang muluk. Kalian orang Megantara, kok bisa begitu bodoh? Ini kan jelas-jelas masih nggak sadar kalau ini desain eksterior Porsche. Dasar penjiplak, nggak tahu malu. Nah, kan, aku dari tadi lihat mobil ini kok makin lama makin mirip ternyata jiplakan Porsche. Lihat nih, terutama bagian sampingnya nggak cuma mirip, tapi persis sama. Jiplak. Kamu ini sampah, keterlaluan. Berani-beraninya menjiplak orang lain, malah dipamerin di sini. Kamu pikir kami buta semua, ya? Untung ada Bapak Smith, kalau nggak, kamu bakal. Dia cuma lihat sekilas langsung ketahuan. Segitu jelasnya, cuma kalian orang bebal yang nggak sadar. Iya, kamu benar. Apa yang mereka bilang itu benar? Desain eksterior mobil ini benar-benar jiplakan? Kamu bilang jiplak ya jiplak. Porsche sebagus mobilku ini enggak. Punya lampu utama bentuk tetesan air enggak. Punya lampu belakang cincin bintang yang tembus enggak. Kalau soal kemiripan, semua mobil untuk mengurangi koefisien hambatan udara. Pinggang seperti ini serta bentuk aerodinamis. Surya ada benarnya. Kemiripan eksterior bukan berarti jiplak. Apalagi, Eksterior mobil ini punya banyak desain unik. aku nggak setuju. Walaupun mobil ini bukan jiplakan, tetap aja cuma meniru. Industri otomotif Megantara jalan menuju produksi dalam negeri, kenapa nggak bisa punya orisinalitas? Harus menjiplak. Surya, kamu ini cuma ngoceh seenaknya aja. Mana ada ngoceh? Punya koefisien hambatan udara terendah di dunia, Porsche punya enggak. Konyol. Koefisien drag Porsche di konyol adalah 0,29. Mobilmu lebih rendah dari Porsche. Maaf, mobil saya ini benar-benar lebih rendah dari Porsche. Koefisien drag mobil ini 0,195. Ini benar-benar lebih rendah dari Porsche. Cuma mobil ini 0,195. Benar atau bohong? Bagaimana bisa sampai 0,195? Mobil baru saya koefisien dragnya cuma 0,24. Mobil baru kamu bagaimana bisa 0,195? Koefisien drag 0,195 benar-benar lebih rendah dari Porsche 91 sebesar 0,1. Bagaimana mungkin? Porsche 9111, koefisien dragnya adalah tolok ukur industri. Koefisien drag mobil ini bagaimana bisa lebih rendah dari Porsche? Koefisien dragnya lebih rendah lagi? Koefisien drag yang begitu rendah itu memang menciptakan sebuah rekor baru. Bagaimana mungkin? Kamu pasti membual.
Industri otomotif Megantara tidak punya satupun mobil yang koefisien dragnya di bawah 0,2. Kamu masih mau bilang mobilmu lebih rendah dari ini? Siapa yang sebenarnya katak dalam tempurung? Megantara sudah bangkit. Cuma kamu tidak tahu. Lihat mobil baru cipta motor ini, keren banget. Desain mobil ini lebih keren dari Porsche saya, jauh lebih keren. Kalau ini mobil baru cipta motor. Modelnya dan spesifikasinya bagus. Gua bisa jual mobil bensin. Beli satu mobil listrik. Membanggakan negara. Bro, jangan gegabah dulu. Mobil domestik cuma bagus di luar, tidak berguna. Walaupun desainnya cantik lagi, itu juga cuma tampilan. Tidak ada teknologi inti. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mobil impor. Dan lagi, harganya juga tidak murah. Sayang, koefisien hambatan udara ini apa artinya? Menurunkan koefisien hambatan udara ke 0,5. Sulit ya? Maksudnya, rasio hambatan udara yang diterima benda saat bergerak, di bidang otomotif, saat kecepatan mobil mencapai 120 km/jam, 70% energi kinetisnya habis untuk mengatasi hambatan udara. Tahu kan standarnya? Jadi, semakin rendah koefisien hambatan udaranya, berarti konsumsi energi lebih rendah, dan jarak tempuh lebih jauh. Wah, pabrikan cipta motor ini luar biasa ya. Ya, betul. Produksi lokal mobil energi baru bisa mencapai terobosan teknologi seperti ini, itu sangat langka. Lihat, mobil energi baru buatan cipta motor ini, penampilannya saja sudah sangat memukau. Saya, Surya, jangan sok jago, koefisien hambatan udara rendah, terus kenapa? Tanpa performa dan fitur yang bagus, itu percuma. Bos Anton benar. Untuk mobil listrik, motor, baterai, dan kontrol listrik itulah yang penting. Lalu, penampilan atau koefisien hambatan udara, apa gunanya? Selanjutnya, akan diumumkan performa dan konfigurasi. Kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Aku ingin lihat, mobil murni buatan lokal dan hasil riset mandiri ini konfigurasinya sampah apa? Bisakah tahan 1,10 dari mobil Trimitra? Sayang sekali, di balik penampilan yang indah, isinya tidak karuan. Ada satu momen, aku pikir mobil domestik sudah bangkit. Tapi saat tiba di sesi perbandingan performa dan konfigurasi, aku kehilangan kepercayaan diri. Pertahankan kepercayaan dirimu. Bandingkan performa dan konfigurasi. Aku unggul jauh darinya. Percaya diri sekali ya. Bapak, apa cipta motor baru-baru ini mengembangkan teknologi baru? Tidak ada. Dana perusahaan terbatas. Banyak proyek penelitian sudah dihentikan. Lalu dari mana kepercayaan diri Surya? Mari kita persilakan Bapak Anton untuk mengumumkan konfigurasi baterai mobil baru. Spesifikasi baterai mobil baru Trimitra, saya ada dua jenis, yaitu 60 kWh dan 85 kWh, dengan jarak tempuh masing-masing 370 km dan 480 km. Jarak tempuh 480 km, ini sudah mendekati level jarak tempuh mobil bensin. Jarak tempuh ini sungguh merupakan pembaruan yang revolusioner untuk energi baru. Luar biasa. Belum pernah ada mobil listrik yang memiliki jarak tempuh sepanjang ini. Tidak hanya itu, kami juga mengembangkan teknologi pengisian daya tegangan tinggi. Bisa mengisi penuh dalam 80 menit, baterai 85 kWh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 400 km. Hebat. Dikombinasikan dengan stasiun pengisian daya tegangan tinggi, ini sangat memperpendek waktu pengisian daya. Bahkan yang 370 km pun, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari cukup, kalau jarak tempuhnya lebih tinggi lagi, meski untuk perjalanan jauh tidak perlu khawatir lagi. Betul sekali. Jarak tempuh yang berbeda memiliki posisi yang berbeda, juga memberi konsumen lebih banyak pilihan. Tentu saja harganya juga akan ada sedikit perbedaan. Bisa dibayangkan, begitu mobil ini diluncurkan, pasti akan memicu gelombang pembelian, karya tonggak sejarah energi baru dalam negeri. Sangat layak disebut begitu. Sampah. Apa kamu ketakutan oleh jarak tempuh dan kapasitas baterai mobil saya? Apa sampai-sampai tidak bisa bicara karena terkejut? Tentu saja, Bos Anton. Mobil jeleknya itu, jarak tempuhnya. Mungkin tidak sampai 200 km. Wahaha, 200 km. Jarak tempuh mobil saya ini adalah mobil baru saya dari Cipta Motor. Spesifikasi baterai ada dua jenis, jarak tempuh adalah 700 km, 830 km. Jam. Berapa? Jarak tempuh 830 km. Kamu bercanda apa? Benar-benar absurd. Jarak jelajah 830 km bahkan lebih tinggi dari mobil bensin. Kamu pikir itu mungkin? Itu pasti tidak mungkin, dia hanya mengada-ada. Di dunia ini tidak mungkin ada mobil energi baru dengan jarak 830 km. Orang Megantara yang bodoh bahkan membual pun tidak bisa. Kapasitas baterai mobilmu ada 70 kWh. Bagaimana bisa mencapai jarak 700 km? Analisis Anda benar.
Ini memang tidak masuk akal. Surya. Matematika kamu ini diajarin oleh guru olahraga, ya, kapasitas baterai dasar dan jarak temis saja tidak bisa kamu hitung, apa yang kamu omongin ini? Kamu sedang jadi badut untuk menghibur kami. Kalau mau pamer, persiapkan dengan matang, aku saja malu untukmu. Bapak Kusuma baterai, 73 kWh itu jarak tempuhnya? Secara teori masih bisa tetapi terkendala teknologi saat ini belum bisa. Karena di dunia belum ada teknologi seperti itu. Kalau apa yang dikatakan Surya benar, bukankah itu berarti ini adalah bidang mobil energi baru di dunia teknologi yang paling maju? Ya tetapi bagaimana mungkin? Mengembangkan teknologi seperti ini memerlukan investasi besar tenaga dan materi, meskipun Surya sangat kuat. Dia juga tidak mungkin berhasil. Surya, kebohonganmu terbongkar. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Kamu. Dan kalian semua. Semua bodoh. Jangan bicara. 830 km beri saya, waktu aku bisa mengembangkan jarak tempuh melebihi 1000 km. Berani sekali kau bicara seenaknya. Di depan ahli teknologi dari Amerika, kau bicara tanpa filter. Baterai dengan jarak tempuh lebih dari 1000 km, berani sekali kau mengatakannya. Kau pikir kami tidak paham teknologi? Ini adalah penghinaan terhadap kami. Karena ketahuan, kau jadi marah, ya, baterai 1000 km. Beri kau 10 tahun, bahkan 20 tahun, kau tetap tidak bisa membuatnya. Mengalah saja. Aku sudah bosan mendengar gonggongan anjing yang tak berguna. Jangan bicara 1000 km, yang 830 km itu. Juga pasti palsu, kan? Pengujian saya sudah melalui proses pencatatan terkait. Kau anggap itu palsu? Ini adalah data pengujian terkait. Lihat baik-baik. Benar, anak saya tidak berbohong. Dia berhasil. Dia benar-benar mewujudkannya. Jarak tempuh 830 km. Produksi dalam negeri yang memimpin dunia. Teknologi hasil riset mandiri. Surya, kau benar-benar memberiku kejutan yang besar. Luar biasa. Mobil listrik produksi dalam negeri kita ternyata bisa mencapai jarak tempuh 830 km. Teknologi hasil riset mandiri ini keren abis. Aku salah bicara tadi. Ini baru namanya mobil listrik energi baru, teknologi revolusioner yang sesungguhnya. Bangkit. Mobil energi baru produksi dalam negeri akan bangkit. Bapak Smith, kau sudah 2 kali berturut-turut kupermalukan. Ketika menghadapi hal-hal di luar pemahamanmu, belajarlah untuk berhati-hati dalam berbicara. Surya, jangan sok jago. Cuma jarak tempuh 830 km, kan? Hanya lebih sekitar 300 km dari mobil baruku. Apa hebatnya? Waktu pengisian dayamu lama, tetap saja tidak berguna. Siapa bilang waktu pengisian dayaku lama? Baterai 73 kWh ini kok bisa mencapai jarak tempuh 700 km? Mobil baru Trimitra itu baterainya 80 kWh paling cuma bisa 480 km jarak tempuhnya. Walaupun kapasitas baterainya hampir sama, tapi struktur baterainya tetap beda, cuma Surya nggak jelasin detailnya. Belum lagi teknologi motornya. Jadi Surya benar-benar nggak bohong. Asal teknologinya sampai, memang bisa tercapai jarak tempuh 700 km. Betul. Cuma sekarang di dunia belum ada teknologi kayak gitu. Bukannya Surya sudah berhasil menelitinya? Ini kan teknologi buatan sendiri. Luar biasa banget. Aku udah nggak sabar nunggu Surya bikin mobil baru, dan uji akselerasi 0,100 km/jam nanti. Kalau motornya canggih, aku yakin akselerasi 0,100 km/jam pasti bagus. Hah, jangan-jangan kamu mau bilang waktu pengisian dayamu juga cepat. Betul sekali. Jangan ngomong kosong. Pengisian dayamu secepat apapun, bisa lebih cepat dari mobil baru Trimitra. Cuma butuh 80 menit ngecas, langsung bisa jalan 400 km. Mobil Trimitra adalah yang tercanggih di dunia. Omong kosong. Apa-apaan? Berani-beraninya bilang paling canggih di dunia. Kalian orang asing ini suka banget membesar-besarkan. Baru nemuin teknologi receh, langsung bilang paling canggih. Udah, jangan banyak omong. Cepat umumkan waktu pengisian dayamu. Stasiun pengisian daya 800 volt. Buatanku sendiri, cuma butuh 15 menit untuk mengisi daya sejauh 500 km, untuk mengisi penuh mobil dengan jarak tempuh 830 km, cuma butuh 30 menit. Apa? Isi daya 15 menit, jarak tempuh 500 km. Ya ampun, kemampuan isi daya yang luar biasa ini. Tidak ada kelemahan sama sekali. Mobil baru cipta motor ini, baik dalam hal pengisian daya maupun jarak tempuh, benar-benar sempurna. Ini tak tertandingi di dunia. Ini dikembangkan sendiri. Apa aku sedang bermimpi? Kalian yang selalu memuji teknologi mobil listrik asing, pernahkah benar-benar memperhatikan? Mulai hari ini,
Teknologi yang dikembangkan sendiri dan diproduksi di dalam negeri untuk mobil listrik akan memimpin dunia sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Teknologi desainmu, bagaimana bisa lebih baik dari teknologi asing? Di dunia ini, sama sekali tidak mungkin ada teknologi seperti ini. Tapi sekarang aku sudah berhasil mengembangkannya. Aduh, Surya, janganlah kamu membual dan menyombongkan diri. Setiap hari cuma main di klub malam, hidup sebagai anak orang kaya yang foya-foya, mana mungkin kamu bisa meneliti teknologi seperti ini? Jangan percaya dia, semuanya. Teknologi ini pasti dia curi. Ayahku benar. Jangan bilang di Megantara, katakanlah di seluruh dunia, siapa yang punya teknologi seperti ini? Pokoknya aku tidak percaya itu hasil penelitianmu sendiri. Berkelit terus. Kalau otakmu bermasalah, pergilah berobat. Anak, benarkah teknologi ini hasil penelitianmu? 100% benar. Sudah mengajukan paten ke instansi terkait di Megantara, hasilnya akan segera keluar. Bagus, nak, tidak mempermalukan ayahmu. Aku sudah bilang, akan mewujudkan keinginanmu, membuat industri mobil energi baru Megantara berdiri di puncak dunia. Surya, untuk membuat mobil baru ini, berapa banyak teknologi yang harus kamu kembangkan sendiri? Cuma beberapa ratus saja. Ratusan masih dikatakan sedikit? Asalkan aku diberi waktu yang cukup dan dana, membuatku meneliti ribuan teknologi pun masih mudah bagiku. Beberapa ratus teknologi Sua kembangkan, buatku itu mudah. Gak bisa hidup kalau gak sombong, ya. Kamu tahu gak buat satu mobil aja? Butuh dukungan teknologi sebanyak apa? Butuh kerja tim sebanyak apa? Berani banget kamu ngomong. Tanpa pabrik ayahku, memang aku gak bisa bikin mobil ini. Tapi untuk bagian riset dan pengembangan teknologi, aku sendiri sudah cukup. Jangan sok jago. Cuma teknologi pengisian daya dan daya tahan baterai masih belum bisa ngalahin aku. Teknologi baterai kalah sama kamu, tapi dua teknologi lainnya pasti lebih unggul darimu. Dengan teknologi yang kami sediakan, mobil baru Trimitra adalah yang paling canggih di dunia. Masih berani sok jago? Sudah 2 kali ku bikin malu, masih belum cukup. Wajah kalian orang asing. Memang tebal banget ya. Aku sangat percaya diri dengan teknologiku sendiri, bukan bandingan untuk badut sepertimu. Selanjutnya, mari kita persilakan Bapak Anton untuk melanjutkan pengumuman teknologi mobil baru. Aku akan buat kamu kalah telak. Kinerja motor mobilku ini mencapai 416 tenaga kuda. Bisa menghasilkan torsi puncak sebesar 601 Nm. Putarannya bahkan bisa melonjak hingga 16.000 rpm. Dengan dukungan kinerja motor yang begitu kuat ini, waktu akselerasi 0,100 km/jam. Hanya 4,6 detik. Mobil listrik murni punya kinerja sekuat ini, mobil bensin, meski punya mesin 6 silinder high-end, cuma punya 340 tenaga kuda. Akselerasi 0,100 km, jam 4,6 detik, ini sudah setara supercar, meskipun Kinerja mobil baru Cipta Motor lebih kuat. dia tetap nggak bisa ngalahin mobil baru Trimitra. Selesai. Dalam teknologi ini, kita pasti kalah. Cuma segini? Bilang sampah. Aja masih menghina kata itu. Kamu pasti sudah kehabisan akal, tahu kalau kamu tidak mungkin menang, makanya ngomong-omong kosong buat ngebodohi diri sendiri. Modal apa yang kamu punya sampai berani ngomong sembarangan di sini? Mobil yang kamu buat, kalau kinerja motornya bisa lebih kuat dari mobil baru Trimitra, aku akan langsung bersujud minta maaf padamu. Pak Ahli, Anda yakin teknologi motor yang diberikan kepada kami adalah yang paling canggih di dunia? Bapak Anton, sebagai mitra kerja, kita harus saling percaya. Itu sudah pasti aku tahu. Semuanya gara-gara si bangsat Lei Jun itu, dalam teknologi baterai, dia malah melampaui kita. Bapak Anton, tenang saja, jangan khawatir. Teknologi ini sangat kompleks, bukan level industri, otomotif, Megantara, yang bisa membuatnya. Bahkan kalau ini sama sekali tidak berguna. Dengan kata-kata Anda ini, hati saya jadi tenang. Aku beritahu kamu, industri otomotif Megantara ini tertinggal 50 tahun dari kami. Jadi bukan hal yang bisa dia kejar. Tentu. Teknologi canggih negara Anda, sudah lama saya idam-idamkan, itu adalah pemimpin dunia yang pantas di masa kini. Hahaha. Angga? Menjilat pantat orang asing, Anton. Kamu tidak jadi pengkhianat, sungguh menyia-nyiakan bakatmu. Diam kau. Cepat umumkan kinerja motormu. Jangan-jangan kamu ketakutan dengan kinerja motor saya, jadi tidak berani ngomong? Hadirin sekalian, mobil yang saya gunakan ini menggunakan motor super hasil riset saya sendiri, V6, penggerak motor ganda, daya mencapai 673 tenaga kuda. Dapat menghasilkan torsi puncak hingga 838 Nm. Kecepatan putaran maksimum dapat mencapai 21.000 rpm.
Akselerasi 0,100 km/jam adalah 2,78 detik. Akselerasi 2,78 detik. Kamu tahu ini adalah konsep apa? Kamu berlebihan sekali. Bahkan memiliki mesin 8 silinder mobil performa tinggi, hanya punya 600 tenaga kuda. Mobil listrikmu sekuat apapun tidak mungkin memiliki mesin 8 silinder tenaga kuda yang lebih tinggi. Benar, seperti Lamborghini Supercar akselerasi 0,100 km/jam juga butuh lebih dari 3 detik. Seperti kamu ini mobil listrik jelek berani bilang akselerasi 0,100 km/jam dalam 2,78 detik, apa kamu? Gila? Omong kosong ini sungguh konyol. Surya, kamu benar-benar bodoh sekali, segala omongan berani kamu ucapkan, sekarang kamu telah memicu kemarahan banyak orang, mendapat balasan, kan? Pantas. Moderator, saya usulkan untuk mengusir orang gila yang omong kosong dari tempat ini. Dia sama sekali tidak pantas untuk berada di sini. Bernapas udara yang sama dengannya. Saya merasa jijik. Anak kalah dalam teknologi ini tidak apa-apa. Ini kan bukan keahlian kita. Tapi bagaimanapun juga tidak boleh membual seberlebihan ini. Surya, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Omong kosong itu karena wawasan kalian dangkal, sama sekali tidak tahu yang digerakkan oleh motor ganda mobil energi baru. Sebenarnya, sehebat apa hari ini saya akan tunjukkan pada kalian. Teknologi saya. Setelah uji coba berkali-kali mencapai akselerasi 4,6 detik, ini adalah batas tertinggi. Nah, Mas Tarina, kata Mr. Smith batasnya itu berarti era ini tidak bisa ditembus lagi. Kamu kalah di ronde ini. Kalau begitu, mari kita lihat baik-baik. Hanya batas yang saya katakan adalah batas yang sebenarnya. Yang kalian anggap sebagai standar Smith. Di mata saya. Katak dalam tempurung. data ini. Ini benar-benar berhasil. Akselerasi 2,78 detik. Ini bukan cuma setara dengan mobil sport. Ini mengalahkan mobil sport. Akselerasi 0,100 km/jam lebih cepat dari mobil sport, sungguh luar biasa. Sebagai seorang pengulas mobil, yang sudah membicarakan mobil seumur hidup, aku tidak pernah menyangka, mobil energi baru ternyata punya potensi sebesar ini. Aku akan telepon untuk konfirmasi. Anton, kamu kalah lagi di ronde ini. Sepertinya teknologi luar negeri yang kamu banggakan, memang tidak bisa menyaingi teknologi dalam negeri yang dikembangkan sendiri. Tidak, aku tidak percaya. Teknologi luar negerilah yang paling canggih. Surya, kamu pasti menggunakan cara-cara tertentu untuk menipu semua orang. Orang Megantara yang licik. Tipuanmu sangat hebat, tapi tidak bisa menipuku. Aku tekankan sekali lagi, teknologi ini sampai sekarang tidak ada yang lebih maju dari perusahaan kami. Kamu salah. Aku baru saja menghubungi instansi terkait. Semua paten yang diajukan Surya sudah disetujui. Termasuk di dalamnya teknologi motor super. Cewek kecil, kamu bilang konsultasi ya konsultasi, menurutku kamu cuma orang suruhan Surya yang sengaja dicari. Sengaja di sini bermain sandiwara untuk kami? Hei, kamu. Mulutmu jaga baik-baik. Kalau berani bicara kasar lagi, awas ku pencet mulutmu. Ayah, Anakku benar. Siapa tahu, kalian berdua berkomplot. Bunch of scoundrels. Untungnya aku sudah siap. Ini adalah pusat pengajuan paten Megantara. Ratusan paten yang diajukan oleh Bapak Surya Kusuma telah disetujui seluruhnya. Sudah semuanya lolos. Mau pamer ke Megantara salah tempat, ya? Wah, teman sekelas dulu ternyata jago juga. Bagaimana kamu bisa mengembangkan begitu banyak teknologi? Gampang, cuma mikir sedikit aja langsung jadi. Jangan main-main sama aku, jangan ngomong kosong. Tidak. Nona, Surya mungkin adalah satu-satunya jenius dalam industri otomotif. Benar. Teknologi yang digunakan mobil Trimitra sudah mencapai batas tertinggi saat ini. Tapi Surya telah melampaui batas itu. Bahkan mengembangkan teknologi yang jauh lebih maju. Ini mengingatkanku pada seorang ilmuwan besar bernama Nikola Tesla. Mereka sama-sama jenius. Kalian berdua, teruskan saja kesombongan kalian. Aku lebih suka sikap kalian yang meragukan dan mengejekku tadi. Ah, Bapak Surya bercanda. Tadi kami tidak bisa melihat kehebatan yang sesungguhnya. Industri mobil energi baru memiliki Anda seperti Barat, memiliki Yerusalem, sungguh, keberuntungan bagi Megantara. Selamat ya. Punya 2 penggemar kecil. Anton, taruhanmu dengan Bapak Surya sudah jelas hasilnya. Aku sarankan,
Kamu cepat menyerah daripada nanti malu sendiri. Teknologi asing yang kamu pakai itu, jujur saja, tidak perlu dibawa keluar untuk mempermalukan diri. Cahaya bintang juga berani bersaing dengan cahaya bulan purnama, benar-benar tidak tahu diri. Kalian berdua, anjing penjilat ini, sudah tidak sabar sekali ya mau jadi anjingnya Surya. Kalau begitu, kami juga adalah anjing langit dari Megantara. Tidak sepertimu, yang rela jadi anjing piaraan bule ini. Kamu jangan senang dulu. Baterai, dan juga motor, semuanya ini adalah teknologi dasar. Selanjutnya, yang akan kami umumkan adalah teknologi tonggak sejarah. Yang paling canggih, yang bisa membawa perubahan bagi industri otomotif Megantara. Teknologi berikutnya, inilah kartu truf saya, yang sesungguhnya. Aku sudah menduga waktu akselerasi mobil baru Cipta Motor akan sangat singkat, tapi aku tidak menyangka akan sesingkat ini, 2,78 detik. Itu keterlaluan. Performanya ini sudah bisa menyaingi mobil sport yang harganya ratusan juta. Bahkan kalau Porscheku dijual, kurasa aku tetap Tidak akan mampu membelinya. benar juga. Sebagai mobil murni buatan dalam negeri, kalau harganya terlalu tinggi, konsumen pasti tidak akan menerimanya. Tanpa penjualan, teknologi secanggih apapun yang ditambahkan, tetap tidak akan berguna. Tapi, jika masih Terjangkau, aku tetap ingin beli satu untuk mendukung Surya. kenapa? Kali ini, aku tidak ingin Surya kalah. Dia mewakili masa depan dan arah mobil energi baru buatan dalam negeri. Dia menang, Megantara menang. Sayang, kenapa kamu semangat sekali? Akselerasi 0-100 km/jam dalam 2,78 detik. Hebat ya? Bukan cuma hebat, tapi luar biasa hebatnya. Mobilnya bagus sekali, harganya pasti mahal ya. Iya, kurasa di atas 100 juta, tapi konsumen pasti sulit menerimanya. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya, di pameran mobil kali ini, mobil murni buatan dalam negeri kita mengalahkan mobil patungan, membanggakan Megantara. Semakin banyak orang yang menonton siaran langsung pameran mobil. Pertahankan ritmenya, pastikan kamera sering menyorot Surya. Gampang banget bilang teknologi revolusioner, tonggak sejarah. Kira gue takut? Untuk pertandingan teknologi selanjutnya, apa kau yakin bisa menang? Shenzhen, kok bisa sih meragukan Surya? Dia adalah Nikola Teslanya Megantara? Dia pasti akan terus mengungguli mereka. Teknologi tonggak sejarah macam apa? Menurutku, Itu cuma akal-akalan doang. ada benarnya juga. Aku yang terlalu bodoh, kalian belum sadar betapa seriusnya masalah ini. Semuanya cuma badut-badut receh. Ngapain sih riset yang kayak ginian? Kamu sama sekali nggak ngerti arah perkembangan mobil energi baru di masa depan. Kabin cerdas dan kemudi otomatis? Kok kamu bisa tahu? Bapak Anton, jangan panik. Tahu pun dia, mau diapain? Kabin cerdas dan sistem kemudi otomatis kami adalah puncak dari teknologi elektronik dan kecerdasan buatan. Meskipun orang Megantara ini hebat sekalipun, nggak mungkin bisa bikin. Benar kata Pak Ahli. Ini sama sekali bukan teknologi tunggal. Ini bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh satu orang saja. Surya, dengar itu? Mobil energi baru adalah kristalisasi dari berbagai industri dan teknologi. Teknologi yang kamu kembangkan itu terlalu dangkal. Bos Anton, jangan bertele-tele lagi. Cepat umumkan. Surya, dengarkan baik-baik, bersiaplah, jangan sampai kaget. Sampai ngompol di celana. Di dalam mobil baru Trimitra, terdapat layar sentuh berukuran 17 inci, yang sepenuhnya menggantikan tombol putar dan tombol di panel instrumen. Semua fungsi di dalam mobil dapat dioperasikan melalui layar sentuh ini, seperti menggunakan tablet. Apa? Menggabungkan semua fungsi mobil ke dalam satu layar sentuh? Ini belum pernah terdengar. Ini bukan sekadar inovasi untuk mobil energi baru, melainkan inovasi besar bagi industri otomotif. Ini benar-benar mengubah kebiasaan tradisional dalam mengoperasikan mobil bahan bakar konvensional. Selain itu, kami juga dapat melalui pembaruan perangkat lunak, menambahkan lebih banyak fungsi. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa ini seperti menggunakan smartphone? Perangkat lunak yang berbeda memiliki fungsi berbeda. Semakin banyak perangkat lunak, semakin banyak fungsinya. Benar. Tidak hanya itu, kami juga mengembangkan sistem kemudi otomatis yang paling canggih. Sistem akan terintegrasi dengan peta untuk membantu pengemudi, dan melalui penelitian mendalam yang terus-menerus secara bertahap mencapai kemudi otomatis dan tanpa pengemudi. Apa? Tanpa pengemudi? Konsep teknologi tanpa pengemudi sudah diajukan bertahun-tahun, tapi hingga kini belum ada pabrikan yang berhasil mengembangkannya. Hari ini akan diwujudkan pada sebuah mobil listrik. Tidak. Kemudi otomatis berbeda dengan tanpa pengemudi. Chip yang tertanam di dalam layar sentuh dapat untuk sementara menggantikan pengemudi mengemudikan mobil,
tetapi belum bisa mencapai makna sebenarnya dari mobil tanpa pengemudi. Masih ada chip? Chip adalah inti dari teknologi kendali listrik. Chip ini memiliki daya komputasi yang kuat, dapat mewujudkan konektivitas mobil. Duduk di kabin kemudi cerdas melalui internet, dapat diwujudkan interaksi antara manusia dan mobil. Luar biasa, sungguh luar biasa. Canggih sekali, aku tidak pernah menyangka mobil juga bisa terhubung ke internet. Seperti smartphone yang sedang tren saat ini. Wah, mendengar penjelasan Bos Anton aku seolah membuka dunia baru melihat perkembangan teknologi dan daya tariknya. Wahahaha. Surya, apakah ini juga? Akan kau katakan sampah? Wah, sudah bisa menjawab duluan ya. Menyerahlah saja. Jujur saja, baterai dan motormu teknologi yang dikembangkan sendiri sangat bagus. Tapi teknologi kontrol listrik sungguh tidak ada cara untuk dibandingkan dengan luar negeri. Ini adalah kesenjangan teknologi selama 50 tahun penuh. Jangan terlalu terbebani. Kalah pun tidak apa-apa. Iya, Tuan Lee, Anda sudah berbuat banyak untuk membuat mobil listrik dalam negeri menyediakan jalan yang lebar. Sudah cukup banyak. Memang, teknologi ini mencakup terlalu banyak bidang. Membutuhkan banyak perpaduan teknologi. Bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Kamu tahu itu, baguslah. Tapi maaf, aku sudah berhasil menelitinya. Apa? Sampai sekarang kamu masih keras kepala. Chip terintegrasi untuk kontrol listrik dan sistemnya adalah proyek yang sangat besar. Bagaimana mungkin kamu bisa menelitinya? Memang tidak bisa ku selesaikan sendirian. Jadi aku bekerja sama dengan produsen smartphone nomor 1 di Megantara. Mereka tidak hanya menyediakan teknologi, dan tetapi juga meminjamkan tim riset kepada saya. Bersama-sama mengembangkan teknologi baru. Produsen dari Megantara, teknologi apa lagi yang bisa mereka miliki? Anda benar. Produsen ponsel di Megantara semuanya barang tiruan. Mana ada teknologinya? Kerja sama sekelompok orang yang tidak karuan bisa apa? Kamu mau membuatku mati ketawa? Konsol tengah mobil baru Cipta Motor adalah sebuah layar sentuh 16 inci. Ia tidak hanya dapat memenuhi kontrol terhadap fungsi dasar mobil, kontrol tetapi juga memiliki kemampuan ekspansi ekosistem yang kuat. Sekaligus menampilkan layar ponsel, mewujudkan integrasi dan berbagi ekosistem antara ponsel dan mobil. Dalam hal mengemudi cerdas, mobil baru Cipta Motor dilengkapi dengan beberapa lidar. Menggunakan 2 chip, daya komputasi gabungannya sangat tinggi. Dapat mewujudkan asisten navigasi untuk jalan kota. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan, mengambil alih kendali mobil. Kendali mobil mewujudkan kemudi otomatis. 2020. Teknologi yang begitu luar biasa. Inilah yang benar-benar mengubah industri mobil. Teknologi ini jauh lebih unggul dari mobil Trimitra. Industri mobil Megantara akhirnya akan menyalip dan mulai bangkit? Mustahil. Kabin pintar kamu dan sistem kemudi pintar, bagaimana mungkin lebih maju dari saya? Smith, bukankah kamu bilang teknologi kamu adalah yang paling maju di dunia? Ya, level teknologi Megantara tak mungkin memiliki teknologi yang begitu maju. Kemudi otomatis masih berada di era ini. Perkembangan teknologi Megantara tak bisa kamu tentukan begitu saja. Zaman sudah berubah. Megantara akhirnya akan bangkit. Bos Anton, 3 teknologi inti mobil energi baru semuanya kamu kalah dari Surya, masih belum mau mengaku kalah? Jangan harap. Aku masih punya banyak teknologi maju yang belum diumumkan. Siapa yang akan menang belum pasti. Kalau begitu, aku akan membuat kamu benar-benar pasrah. Dalam hal kecerdasan mobil ini memiliki fungsi interaksi suara, bisa langsung. Dengan suara mengontrol fungsi mobil. Sangat maju. Ini seperti di film fiksi ilmiah. Tak terbayangkan, mengontrol mobil dengan suara teknologi ini terlalu mengagumkan. Selain itu, mobil ini juga memiliki fungsi parkir tanpa pengemudi. Cukup dengan tombol remote meski tak ada orang di mobil-mobil juga bisa menemukan tempat parkir dan parkir sendiri. Teknologi yang begitu luar biasa. Surya, Mobil yang kamu kembangkan menghadirkan begitu banyak inovasi dan perubahan. teknologi ini untuk supir wanita sangat ramah. Selain itu, mobil ini juga memiliki gambar panorama 360 derajat. Kursi pijat pintu magnetik, panggilan mobil kontrol, jarak jauh, identifikasi suara, dan teknologi lainnya. Coba tanya, apa yang kamu punya untuk menandingi saya? Aku kalah. Yes. Surya keren. Mobil ini benar-benar mengubah pandanganku tentang mobil energi baru. Urahwa, ini adalah revolusi untuk seluruh industri otomotif. Sungguh, aku tidak bisa membayangkan, mobil ini punya begitu banyak teknologi yang sulit dipercaya. Aku tidak bisa membayangkan betapa serunya nanti aku mengendarainya. Mobil Porscheku itu seperti mobil primitif saja. Mobil energi baru buatan dalam negeri punya harapan. Ini adalah kebangkitan industri Megantara. Betul? Sayang, teknologi yang disebutkan Surya ini, benarkah? Aku kok merasa seperti tidak nyata dan hampa ya. Banyak fiturnya cuma ada di film fiksi ilmiah. Kalau Surya berani bilang, pasti benar dong.
Hebat, lihat wajah Smith yang kusut dan malu itu. Sangat puas rasanya. Industri otomotif Megantara kita memulai terlambat, selalu kalah dari luar negeri. Sekarang dalam hal teknologi, akhirnya menang juga sekali ini. Lausia. Cepat buka komputer, lihat siaran langsung pameran otomotif Kota Tirta. Pergi sana, jangan ganggu penelitian ilmiahku. Pameran mobil kecil-kecilan, apa yang menarik? Justru di pameran kecil ini ada mobil listrik murni buatan dalam negeri, semua pakai teknologi hasil riset sendiri. Sangat canggih. Teknologi-teknologi ini bahkan bisa digunakan di bidang lain. Mempercepat perkembangan sains Megantara kita. Sungguh sehebat itu? Konsol tengah mobil baru Cipta Motor adalah sebuah layar sentuh berukuran 16 inci. Anak muda Surya ini benar-benar jenius penelitian ilmiah ya. Teknologi kelistrikan, teknologi kecerdasan buatan, chip komputasi, dan sebagainya. Bagi perkembangan penelitian ilmiah Megantara kita, itu memiliki peran yang sangat besar. Setelah pameran selesai, aku akan cari anak muda ini untuk bergabung dengan Akademi Sains kita. Tidak, siapkan pesawat segera. Aku akan langsung pergi ke lokasi pameran otomotif Kota Tirta. Seperti yang dijanjikan perusahaan mobilmu, Trimitra, akan mundur dari kompetisi investasi modal gemilang. Tak perlu kamu bicara banyak. Aku akan menepati janji taruhan. Bos Anton jangan. Bos Anton tanpa investasi modal gemilang. Bagaimana Trimitra bisa berkembang dan besar? Bagaimana aku bisa jadi pemiliknya? Kamu ini cuma perempuan kecil, mau menikah dengan aku? Kamu pantas? Aku hanya memanfaatkan kamu dan ayahmu untuk menjatuhkan Cipta Motor, sekarang rencana gagal. Apa gunanya menyimpan kamu? Kamu tidak bisa berbuat seperti ini kepada kami. Untuk membantu kamu, aku bahkan menyakiti saudara kandung sendiri. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Itu pilihan kamu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Lagi pula kamu dua orang sampah. Cipta Motor punya banyak teknologi riset sendiri tidak memberitahu aku. Mau aku membiayai kamu? Tidak. Ketika kami ada Cipta Motor pasti tidak seperti ini. Semua ini karena kamu. Kamu yang menghancurkan kami. Jelas kamu yang serakah pada kemewahan. Bahkan saudara kandung sendiri difitnah. Semua ini akibat kamu sendiri. Saudara, aku salah. Kamu maafkan aku sekali lagi. Bagaimana? Aku pasti kepada kamu nanti setia dan loyal. Hahaha. Sudah terlambat. Kamu seumur hidup jangan berpikir kembali lagi. Li Jianguo. Kamu sangat kejam. Aku adalah kamu darah lebih kental dari air saudara kandung? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Ketika kamu memfitnah aku dulu, bagaimana tidak ingat kami adalah saudara? Tapi kamu sekarang ingat dan jadi kartu perasaan. Baik. Kamu. Dan kamu semua orang rendah dan kecil. Hari ini hutang ini aku catat. Hari lain pasti balas 100 kali yating. Kami pergi. Tunggu, Li Yating. Kamu belum menepati janji mau pergi? Sayang, jangan memaksa orang terlalu jauh. Aku ini orang selalu balas dendam jika ada dendam. Perlu aku bantu kamu? Surya. Maaf. Ayo. Anak, kamu yang menyelamatkan Cipta Motor. Melihat kebangkitan mobil listrik di Megantara, saya bisa mati tanpa rasa penyesalan. Ayah. Jaga kesehatanmu. Terus lihat ke depan. Di masa depan, akan memasuki era koneksi universal. Mobil listrik akan menjadi ruang koneksi bergerak. Bahkan di dalam mobil, bisa mengontrol fungsi peralatan rumah. Mencapai manusia, rumah, ekosistem lengkap. Ruang koneksi bergerak. Kata-kata yang benar-benar membuat orang berimajinasi. Bagus, kita masih ada kesempatan. Asalkan kita mendapatkan investasi dari Xingye, Cipta Motor kita bisa terus berjalan. Siapa bilang saya akan investasi ke kamu, Cipta Motor? Bapak Wijaya, apa maksud Anda? Dulu saya bertaruh dengan Anton, Anda juga ada di sana. Sekarang mau ingkar janji? Itu hanya taruhan antara kamu dan Anton. Bapak Wijaya, saya kalah. Mobil listrik yang dirancang Trimitra benar-benar tidak lebih baik dari Cipta Motor. Tidak masalah. Saya tetap memilih Trimitra. Kenapa? Bapak Wijaya, mobil listrik baru mulai berkembang, butuh banyak modal. Kami butuh investasi Anda. Kalau tidak, kami sangat sulit untuk terus berjalan.
Saya akui, mobil baru, Cipta Motor punya banyak inovasi teknologi. Itu hanya bisa disebut. Sama sekali tidak mungkin diproduksi massal, biaya produksi terlalu tinggi. Kalau mau untung, harus harga tinggi tidak ada pasar. Siapa mau bayar ratusan juta untuk membeli mobil listrik produksi lokal? Tapi, Jangan bicara dengan saya tentang patriotisme, saya seorang pedagang. Hanya melihat keuntungan. Ya, Mobil baru Cipta Motor secanggih apapun. Di Megantara berapa banyak orang yang mau beli? Antonia, investasi miliaran akan segera cair. Sekarang semuanya tergantung kamu. Tenang, Bapak Wijaya. Saya yakin, setelah mobil baru diluncurkan, pasti laris manis. Keuntungan Bapak paling tidak bisa berlipat ganda. Bagus, hahaha. Surya tidak menyangka ya. Bahkan jika kamu menang, lalu apa? Tetap tidak dapat investasi. Tanpa investasi, Cipta Motor tunggu saja bangkrut. Teknologi yang kamu kembangkan sendiri, sehebat apapun, buat apa? Pemenang terakhir adalah saya. karena modal gemilang tidak mau berinvestasi, maka saya akan cari investor lain. Surya, teknologi-teknologimu ini hanya istana di udara. Sama sekali tidak sesuai dengan pasar nyata. Tidak ada modal yang mau investasi padamu. Mungkin inilah takdir Cipta Motor kami. Perusahaan mobil Cipta Motor adalah masa depan industri otomotif. Arah perkembangannya, saya akan investasi ke Cipta Motor. Dana tanpa batas. Saya akan berikan berapapun. Bicara seenaknya. Sekarang ini, orang sembarangan bisa jadi investor. Seperti kamu yang ingkar janji dan buta mata saja bisa, kenapa saya tidak boleh? Kurang ajar. Berani tidak hormat pada Bapak Wijaya, dasar anak kecil, sudah mau mati? Penjaga. Anak kecil? Usianya masih muda tapi mulutnya besar sekali. Karena kamu bilang mau investasi ke Cipta Motor? Saya ingin lihat modal apa yang kamu punya. Kalau kamu cuma main-main dan menipuku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Baik sekali niatmu, aku hargai. Nggak usah berkoar-koar. Krisis yang dihadapi Cipta Motor saat ini, nggak bisa diselesaikan tanpa dana 10 miliar. Berkoar? Kamu meremehkanku. Dana 10 miliar di mataku, nggak ada apa-apanya. Wah, hebat juga, omongannya lebih besar dariku. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Dengan status dan posisimu, nggak pantas buatku mengolok-olokmu. Sayang, kebanyakan gaya ya, cari mati. Bos, Berhenti. Kau adalah pemimpin Gao Yao Capital, Suwane. kamu lumayan juga pengetahuannya. Gao Yao Capital, yang mengklaim sebagai lembaga investasi terbesar di Megantara itu, Gao Yao Capital, bernilai ratusan miliar. Dengan investasi ini, Cipta Motor bisa bangkit lagi. Mobil energi baru yang membawa masa depan ini bisa segera diluncurkan. Cipta Motor akan terselamatkan. Cipta Motor akan terselamatkan. Mobil energi baru produksi dalam negeri Megantara akan terselamatkan. Langit tidak menghancurkanku, Cipta Motor. Wah, Suwaner. Kau ternyata luar biasa. Kamu, yakin mau investasi padaku? Tentu saja. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk meninjau Cipta Motor. Sekarang, aku sangat puas. Tentu saja aku akan berinvestasi. Bagus. Pandanganmu bagus sekali. Jeli sekali melihat orang. Suwane, kau serius mau masuk ke industri mobil energi baru? Dan bersaing dengan modal gemilangku? Bersaing? Maaf, aku sama sekali nggak menganggapmu. Sebagai investor, berinvestasi di Cipta Motor adalah kebodohan. Anda akan menyesali keputusan ini. Nona Su, saya anjurkan Anda berinvestasi pada perusahaan mobil trimitra kami. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dan meraih kemenangan bersama. Berinvestasi pada Surya pasti mati. Benarkah? Benar. Investasi Anda di Cipta Motor itu berisiko tinggi. Motor. Saya ini orang yang suka tantangan. Semakin tinggi risikonya, semakin saya suka melakukannya. Keras kepala. Nanti Anda akan menangis. Kalau begitu, mari kita lihat, di jalur energi baru ini, siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Bapak Wijaya, tenang saja, kita pasti menang.
Meskipun performa dan konfigurasinya tidak bisa menandingi Cipta Motor, tapi harga kami murah. Sesi terakhir, pengumuman harga mobil baru. Bos Anton, silakan Anda yang pertama. Mobil baru kami menyaingi merek mewah luar negeri. Dengan performa dan konfigurasi yang maksimal, harganya hanya sekitar 600.000. 3 guru, apakah harga ini wajar? Wajar. Mobil baru ini, dalam hal penampilan, performa, dan konfigurasi, sudah setara dengan kendaraan high-end. Masih banyak lagi teknologi canggih sebagai daya tariknya. Ini bukan hanya mobil listrik yang bagus, tapi juga mobil dengan performa luar biasa. Jika ingin merasakan nuansa teknologi yang dibawa mobil listrik, posisi harga ini tidak mahal. Surya, dengan apa Anda merebut pasar dari saya? Harga mobil baru Cipta Motor setidaknya di atas 1 juta. Dalam hal harga, memang tidak kompetitif. Jika ingin perang harga, tapi tidak mau rugi, hanya bisa mengurangi konfigurasi, sehingga menurunkan biaya. Baru bisa mengontrol harga. Bicara, apa Anda terkejut dengan harga saya? Sampai-sampai Anda tidak berani menyebutkan harga mobil Cipta Motor Anda? Saya benar-benar tidak menyangka, konfigurasi jelek seperti ini, ternyata dijual semahal ini. Apa? Kamu bilang harga saya mahal? 500.000 tidak mahal? Mobil jelekmu ini, menurutku bahkan 200.000 saja tidak layak. Jual semahal itu. Kamu merampok ya? Bangsat. Kamu ngerti pasar nggak sih? Mobil saya ini, spesifikasinya, biayanya jelas-jelas tinggi. Harga di kisaran 500 sampai 600.000 sudah sangat wajar. Surya, Bos Anton benar, harga mobil ini sudah sangat wajar. Harus tahu, mobil energi baru buatan pabrikan asing belum ada yang spesifikasinya setinggi mobil ini, sudah dijual 800.000, inilah kondisi pasar mobil energi baru. Kalau pasar memang begitu, maka saya akan mengubah pasar. Omong kosong. Lebih baik kamu umumkan saja harga mobil barumu, biar konsumen kapok. Semuanya, kami di Cipta Motor mendefinisikan mobil baru ini sebagai mobil pertama anak muda, agar semua orang bisa membelinya, fokus pada harga yang terjangkau. Dengan harga yang bisa diterima semua orang, menikmati performa mobil sport jutaan. Hahaha, lucu sekali. Masa anak muda bisa beli? Dengan performa dan spesifikasi sepertimu, coba tanya, mana ada anak muda yang bisa beli, walaupun harganya terjangkau, masih bisa tekan harga sampai selevel dengan mobil baru Trimitra? Mobil baru Cipta Motor, walaupun harganya lebih rendah, pasti masih di atas jutaan, kalau tidak, mana ada untungnya. Wulan, orang yang kamu setujui untuk investasi, dasar-dasar pasar saja tidak mengerti? Surya, beranilah katakan. Pada dasarnya pasar mobil itu memang bertingkat. Kita mulai dari kelas tinggi, apa salahnya? Harga mobil kami adalah 300.000. bagaimana? Keren banget kan? Dijual 300.000. Dasar idiot. Cuma buat ngalahin aku, lu berani bohongin orang-orang di sini? Kalau lu berani jual 300.000, kepalaku kupersembahkan buat jadi pispotmu. Surya? Jangan bercanda. Mobil yang bisa mengubah total industri otomotif ini, masa cuma dijual 300.000? Iya nih. Pameran otomotif Kota Tirta kali ini kan siaran langsung. Kamu ngomong gini, bukannya sama aja nipu konsumen? Jangan sembarangan, bicara yang benar. Ini menyangkut banyak masalah. Jangan asal ngomong. Apa aku yang kurang jelas, atau kalian yang nggak paham? Aku tekankan sekali lagi. Harga mobil barunya mulai dari 300.000 saja. Bukan 1.000, bukan 500.000, cuma 300.000. Langsung bisa dibawa pulang. Kamu gila cuma jual 300.000, bisa-bisa bangkrut nanti. Kamu main api. Kamu jual dengan harga semurah ini? Mobilku nggak bakal laku. Nanti aku juga bakal rugi. Siapa yang mau sama-sama hancur sama kamu? Biaya produksi mobil ini sudah aku. Memang, harga 300.000 memang nggak untung. Tapi demi membuka pasar, aku rela melepas keuntungan. Nggak mungkin. Gimana caranya biaya produksi bisa turun? Semua teknologi di mobil ini dikembangkan sendiri olehku. Diproduksi. Rantai pasokan yang dibutuhkan semuanya berasal dari Megantara. Nggak pakai komponen luar negeri sekrup pun. Masa nggak bisa turun? Luar biasa. Kalau mobil ini beneran dijual 300.000, pasti bakal gemparkan pasar. Sebagai mobil pesaing, spesifikasi dan performanya kalah sama mobil baru Cipta Motor. Mobil baru Trimitra masih mau jual 500.000. Siapa yang mau beli? Menang telak. Wah, apa aku tidak salah dengar?
Mobil baru cipta motor yang bernilai jutaan konfigurasi dan performanya ternyata cuma dijual 300.000? Gila. Benar-benar gila. Sungguh, waktu aku dengar mobil baru Trimitra dijual 500.000 aku bahkan tidak berani membayangkan berapa harga mobil baru cipta motor. Hatiku yang tadinya cemas sudah mati. Tapi saat aku dengar harganya 300.000 hatiku hidup kembali, mobil ini wajib dibeli. Besok aku akan jual mobil Porscheku dan tunggu ganti mobil baru cipta motor. Serius, cuma keluar 300.000 sudah bisa dapat mobil yang akselerasi 0,100 km, jam cuma 2,78 detik. Benar-benar mengubah pemahamanku. Aku bahkan sudah mulai mengaguminya. Dengan kemampuannya sendiri mengubah seluruh pasar energi baru, luar biasa. Surya hebat. Ini akan menjadi harapan masa depan Megantara. Industri Megantara pasti akan bangkit. Ya, pasti bangkit. Aduh, Surya benar-benar hebat. Mobil setinggi ini ternyata cuma dijual 300.000. Membuat kami yang rakyat biasa juga bisa merasakan sensasi menyetir mobil sport. Sayang, kamu mau beli nggak? Ya pasti dong. Cuma keluar 300.000, sudah bisa beli mobil dengan performa setara level jutaan. Nggak ada alasan untuk nggak beli dong. Sayang, kamu nggak keberatan, kan? Masa sih? Kalau dulu aku pasti suruh kamu beli mobil impor, tapi sekarang mobil domestik sudah bangkit. Mobil baru cipta motor ini layak kita beli. Oke, nanti pas mobil baru cipta motor rilis, kita langsung pesan, ya. Surya, kau mengacaukan pasar. Mengacaukan pasar? Kau salah. Aku ingin mendefinisikan ulang pasar. Selama bertahun-tahun, pasar mobil didominasi mobil asing. Aku akan merebutnya kembali sedikit demi sedikit. Aku ingin beritahu dunia, produksi dalam negeri kami tidak kalah dari mobil asing. Kau ini sedang menghancurkan aku. Hidup matimu bukan urusanku. Dulu kau gunakan cara licik untuk menghancurkan cipta motor. Haruskah ada hari ini? Hancur. Semuanya hancur. Trimitraku, warisan ratusan tahun ini, begitu saja lenyap. Lenyap di tanganku sendiri. tidak berguna. Berdiri. Aku beri kau investasi 10 miliar. Kalau buat aku rugi, aku bunuh kau. Wijaya, ternyata penilaianmu tidak bagus ya. Aset miliaran hilang begitu saja. Suwaner, jangan terlalu cepat senang. Orang Megantara tidak bodoh, mobil lokal kalian hanya menumpuk fitur. Meski mobil baru cipta motor kalian. Siapa yang percaya teknologi lokal? Sebagian besar konsumen. Masih percaya mobil patungan. Dan teknologi luar negeri. Bagus? Kalau begitu kita tunggu saja mobil baru kami diluncurkan, lihat siapa yang laris. Bapak Wijaya, perkataan Anda benar. Kami masih punya keunggulan. Kami masih punya teknologi luar negeri. Konsumen pasti lebih percaya pada kami. Benar? Surya, serahkan teknologi patenmu kepadaku, aku akan membelinya. Apa maksudmu? Kau mau membeli teknologi Surya? Ada masalah? Dalam bisnis, teknologi yang bisa menghasilkan uang adalah teknologi yang bagus, tidak mengenal batas negara. Anton, Smith yang kau andalkan, sekarang malah berbalik arah mau beli teknologi Megantara kami. Bukan kamu. Bukannya ini berarti kamu mengakui kalau teknologimu tidak sehebat teknologi yang dikembangkan sendiri oleh Surya? Benar. Teknologi mereka lebih maju, kami tertinggal. Kamu, Baik, berputar-putar begitu. Ternyata aku yang jadi badut. Sekarang, keunggulan untuk bersaing dengan cipta motor sudah hilang. Bapak Wijaya, kita benar-benar tamat. Sebut harganya. kamu dilirik oleh pabrikan mobil luar negeri, itu seharusnya jadi kehormatan bagimu. Aku tidak mau menjualnya. Aku bersedia membayar 10 miliar. Masih tidak mau juga, ku beritahu kamu, jangan karena konflik tadi lalu menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Surya, Jangan bertindak gegabah. Ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Nona benar. ini adalah biaya paten. Setiap tahun akan membawa keuntungan tidak kurang dari 10 miliar untuk cipta motor. Bukan cuma 10 miliar, Bahkan 100 miliar pun aku tidak akan jual. Ini adalah teknologi penelitian milik Megantara. Mana mungkin diberikan kepada kalian? bagus. Sebagai orang Megantara, tidak boleh melakukan hal yang merugikan kepentingan Megantara. Bajingan, kamu harus pikir matang-matang. Kalau kamu tidak setuju untuk menjual, aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk memblokirmu. Akan membuat cipta motor sangat sulit bergerak, hina dan tak tahu malu. Kalau berani, bersainglah secara terbuka dan jujur. Main curang di sini itu bukan kehebatan. Haha. Orang Megantara yang lemah apa haknya meminta aku bersaing adil dengan kalian? Negara yang lemah pantas diintimidasi.
Pantas dipukuli. Prinsip ini kamu mengerti tidak? Siapa yang berisik di Megantara? Siapa yang berisik di Megantara? Di wilayah Megantara, mengganggu orang Megantara, berani sekali kau? Sok berkuasa. Kalian pikir kami masih seperti 100 tahun lalu negara yang bisa kalian jajah? Kalian ini siapa? Berkata kasar padaku, tidak tahukah aku adalah tamu kehormatan Megantara? Kurang ajar. Seperti kau pantas jadi tamu kehormatan? Kenapa aku merasa kedua orang ini agak familiar? Oh, aku ingat. Mereka adalah Xia Tianxiang dan Li Anping. Yang satu adalah akademisi Akademi Sains, yang satunya lagi adalah Panglima Megantara. Apa? Pameran otomotif Kota Tirta ini sampai mengundang kedatangan kedua orang penting ini. Akademisi Xia, Komandan Li, sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan kalian di sini hari ini. Kalau kami tidak datang, orang asing ini sudah menginjak-injak orang Megantara di atas kepala dan buang air besar. Betul. Kami datang ke sini untuk menemui seorang pemuda berbakat, tapi tak disangka, yang pertama kami lihat adalah orang asing ini berkata seenaknya di sini. Kalian sebagai putra Megantara bagaimana bisa membiarkannya mengganggu orang? Tentu saja tidak. Kedua orang tua, sepertinya ada kesalahpahaman. Orang ini adalah ahli teknologi asing yang kami undang. Barusan tadi hanya menanggapi pesaing bisnis, kedua orang tua. Di tempat ini, yang bisa disebut pemuda berbakat, hanyalah bos muda dari perusahaan otomotif, Trimitra, Bos Anton. Segera beri salam, jika bisa mendapatkan perhatian kalian berdua, cukup untuk membuatmu di Megantara karirmu akan melesat. Saya, Anton, yang lebih muda, memberi hormat kepada Akademisi Xia Komandan Li, anak muda, kau juga bisa dibilang pemuda yang berprestasi, tapi tujuan kami datang ke sini bukanlah kau. Akademisi Xia bercanda. Di tempat ini masih ada pemuda yang lebih hebat dariku? Lausia, jangan berbelit-belit. Kami datang ke sini adalah untuk mencari Surya. Surya lagi? Si sampah ini berbakat apa? Hingga pantas mendapat perhatian kalian berdua. Bapak-bapak, apa kalian tidak salah? Anak muda seperti Surya ini pantas sampai membuat kalian berdua datang sendiri ke sini? Tentu saja. Surya telah meletakkan dasar bagi industri mobil energi baru Megantara. Dia adalah jenius penelitian yang pantas diakui di Megantara. Wijaya, rencanamu tidak berjalan mulus, ya? Anton yang kamu pilih hanyalah seorang pengusaha biasa. Bagaimana mungkin dia mendapat perhatian dari pemerintah Megantara? Sementara Surya yang kupilih selalu memberikan kejutan. Surya, untuk apa kamu hebat-hebat begitu? Lihat, Bapak Wijaya sampai marah. Katakan, kenapa seleranya begitu buruk? Ada permata di depan mata, malah memilih batu. Salahku. Tidak mendapat pengakuan dari Bapak Wijaya. Artinya, aku masih belum cukup hebat. Tidak mungkin, kalian berdua pasti tertipu, Dia cuma bikin mobil listrik, kan? Mana mungkin itu disebut jenius penelitian? Benar, bapak-bapak? Apa kalian tidak salah paham? Haha. Saya ini belum sampai tua dan pikun. Di mata kalian, ini hanya sebuah mobil listrik yang lebih canggih. Tapi di mata saya, dia adalah kristalisasi industri masa depan. Adalah mutiara mahkota, bagi Megantara, harta karun teknologi yang tak terbatas, pantas disebut Nikola Teslanya Megantara. Bisa mendapat pengakuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Megantara. Cukup membuktikan hasil penelitian Surya ini memiliki nilai yang sangat besar. Dasar si gendut, dia malah mencuri kalimatku. Bapak Wijaya, kita benar-benar gagal. Semua gara-gara kau si sampah tak berguna ini. Aku benar-benar buta, memberikan investasi miliaran rupiah kepadamu. Akademisi Xia, terima kasih atas pengakuannya. Bagi saya, ini adalah kehormatan yang sangat besar. Hahaha. Saya bisa memberimu kehormatan yang lebih besar lagi. Surya, sekarang saya, dengan status sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Megantara, secara resmi mengundangmu untuk bergabung ke Akademi. Apakah kau bersedia? Apa? Profesor Xia, apa kamu keliru? Akademi Ilmu Pengetahuan Megantara ini adalah lembaga penelitian tertinggi di negara ini. Orang-orang macam apa lagi ini yang direkrut ke sini? Tindakanku harus dijelaskan kepadamu. Diam. Apa ini? Berani-beraninya kamu meragukan Profesor Xia. Kamu benar-benar sampah tak berguna. Kalau saja di pameran mobil ini kamu menang taruhannya, mana mungkin ada urusan Surya. Aku juga ingin menang. Aku tidak bisa menang. Tuhan menolong mereka yang menolong diri sendiri. Kekayaan yang melimpah ruah ini akhirnya jatuh ke tangan Surya. Dipilih secara istimewa masuk Akademi Ilmu Pengetahuan, ini adalah kehormatan yang luar biasa. Membanggakan leluhur. Nak, kamu adalah kebanggaan keluarga Li kita.
Tunggu apa lagi? Cepat terima. Maaf, Profesor Xia. Aku menolak. Apa? Surya, kamu sudah pertimbangkan baik-baik, begitu ditolak, akan sulit untuk bergabung lagi nanti. Bodohnya. Ini kesempatan langka. Bagaimana bisa kamu menolak? Jangan bercanda. Kamu tahu tidak, bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan. Berarti apa? Profesor Xia, pertama-tama terima kasih atas pengakuan Anda, tapi aku memang tidak tertarik, aku ingin di bidang yang aku kuasai. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, kamu bisa tenang dan berani melakukan pekerjaanmu. Ingat, semua reaksioner adalah macan kertas. Jika ada orang berani menghalangimu, menggunakan segala cara untuk menyakitimu. Aku, Xia Tianxiang, yang pertama tidak akan membiarkannya. Dan aku juga. Pengawal. Bawa orang asing ini keluar dari Megantara. Jangan biarkan dia melangkah lagi. Setengah langkah pun ke wilayah Megantara. Kalian tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Anton, saya yang mendukung teknologi Anda. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Kalian orang-orang Megantara ini. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Tunggulah sanksi dari negara saya. Bawa dia pergi. Sangat memuaskan. Ahli asing lagi, lalu apa? Bukannya tetap harus memohon pada Surya untuk membeli teknologi yang kami kembangkan sendiri di Megantara? Saudara muda, saya yang tua ini masih ada satu permintaan yang agak memalukan. Semoga Anda bisa menyetujuinya. Silakan, Bapak Xia. Saya sangat penasaran dengan teknologi yang Anda terapkan pada mobil ini, sangat penasaran. Bisakah inti teknologinya Anda izinkan saya pelajari juga? Saya bisa membiayai untuk membelinya. Bapak Xia terlalu sungkan. Sama sekali tidak perlu. Bangsat, apa maksudmu ini? Ini adalah kesempatan untuk mengabdi pada negara. Apakah kamu benar-benar akan menolaknya? Surya, kamu agak keterlaluan. Bapak Xia baru saja begitu membantumu. Beginikah caramu membalasnya? Sudahlah. Permintaan saya memang juga keterlaluan. Maafkan saya, Surya. Bapak Xia salah paham. Maksud saya, membeli itu tidak perlu. Karena saya memutuskan untuk membagikan semua teknologi ini di Megantara kami. Secara terbuka dan gratis. Apa? Kamu mau membagikan semua teknologi ini secara sumber terbuka dan berbagi? Kalau begitu, artinya seluruh negara Megantara kita semua pabrikan mobil bisa memanfaatkannya. Ya. Apa kamu gila? Kamu membagikan semua teknologi secara sumber terbuka dan berbagi. Lalu di mana keunggulan cipta motor kita? Bagaimana kita bisa bersaing dengan pabrikan mobil lainnya? Iya, nak. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti ini. Tidak masuk akal. Surya, aku sarankan kamu pertimbangkan lagi. Ini bukan strategi bisnis, ini seperti beramal. Anak muda, kenapa kamu melakukan ini? Ini tidak ada keuntungannya sama sekali bagimu? Industri mobil energi baru Megantara saya baru saja dimulai. Saat ini sedang berada dalam tahap perkembangan pesat, hanya mengandalkan satu pabrikan, cipta motor, untuk membangkitkannya kembali sangatlah sulit. Dan lagi, dominasi oleh satu pihak saja itu tidak baik. Tidak benar. Yang saya inginkan adalah berbagai pihak bersaing. Megantara kita yang agung ini, penuh dengan talenta. Hanya dengan usaha bersama semua pihak, baru bisa membuat industri mobil energi baru Megantara benar-benar bangkit. Di usia yang masih muda, sudah memiliki wawasan dan hati seluas ini, saya sangat kagum. Tak disangka kamu, si anak manja ini, juga punya semangat cinta tanah air seperti ini. Kata-katanya bagus. Berbagi teknologi. Berbagai pihak bersaing. Membangkitkan Megantara. Setiap kata dari 4 kata ini sangat membangkitkan semangat, langsung menyentuh jiwa. Hahaha. Tuan benar-benar mulia. Anak muda, tolong terima penghormatan dari saya. Hei, jangan. Bapak Wijaya, kita selamat. Teknologi sepeda motor listrik berbagi surya, kita juga bisa pakai. Iya, lihatlah si sampah itu. Orangnya lumayan baik ya? Jangan panggil sampah lagi. Bapak Darmawan, Iya. Kita nanti kalau sampai membuat Bapak Darmawan marah lagi gak akan ada akhir yang baik. Kalian berdua ini pengagum asing sampah. Ingin pakai teknologiku? Jangan mimpi. Surya. Wahahaha. Bapak Darmawan, jangan seperti ini. Kami juga orang Megantara, kenapa tidak boleh pakai teknologi kalian? Siapa saja bisa pakai. Justru karena kalian.
Ayahku baru bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kalau bukan karena aku kembali ke masa lalu, mana mungkin bisa menyelamatkan ayahku? Kamu juga jangan sombong. Punya teknologi terus? Gak pakai ya sudah, tanpa teknologi cipta motor kalian aku tidak percaya Trimitra bisa bertahan. Bapak Wijaya, benar-benar gak bisa jalan lagi, tanpa teknologinya. Apalagi 10 miliar Bapak itu, walaupun ada tambahan 10 miliar lagi, tetap saja bangkrut. Semua gara-gara kamu si sampah ini. Aku sudah investasi 10 miliar padamu. Kamu harus membuat Trimitra menjadi besar dan kuat. Siapa suruh kamu sendiri tidak punya visi? Kamu tidak investasi ke Surya, malah investasi ke aku? Kamu masih berani ngomong? Ayo kamu, kemari. Saudara Surya, aku juga harus pergi. Kalau ada apa-apa jangan sungkan cari aku. Terima kasih, Pak Sia. Surya, sekarang harus beri aku, investor ini sebuah penjelasan. Aku investasi puluhan miliar padamu. Kamu malah membuka semua sumber daya untuk dibagikan. Bagaimana kita bisa dapat untung? Lihatlah lebih jauh ke depan. Bahkan jika saya tidak membuka dan membagikan sumbernya, seiring perkembangan zaman, banyak perusahaan mobil dan perusahaan teknologi akan mengembangkan teknologi seperti ini. Dengan saya membuka dan membagikan sumbernya sekarang, saya hanya mempercepat perkembangan pasar energi baru. Hanya, Yang saya mau adalah hasilnya. Investasi itu untuk cari uang, bukan untuk beramal. saya tahu. Yang kamu investasikan adalah saya pribadi, bukan teknologi-teknologi ini. Di masa depan, saya bisa mengembangkan lebih banyak teknologi baru. Dan lagi, kalau cipta motor di masa depan cuma bikin mobil, lini bisnisnya terlalu sederhana. Lalu kamu mau ngapain lagi? Siklus tertutup mobil energi baru. Rantai pasok. Asalkan kita menguasai rantai pasok di seluruh Megantara, bahkan pabrikan mobil di seluruh dunia, asalkan mereka bikin mobil energi baru, harus beli peralatan dari kita. Nanti, bukannya lebih untung daripada jual mobil? Masuk akal juga. Tak kusangka kamu juga punya otak bisnis. Tapi, yang paling saya perhatikan sekarang adalah, kapan mobil barunya diluncurkan. Saya sudah tidak sabar pengen beli dan coba mobil baru. Iya, aku juga pengen beli satu. Aku juga. Seperti dulu Steve Jobs meluncurkan iPhone, mengubah industri ponsel, mobil baru Anda pasti akan mengubah industri otomotif. Aku juga harus punya satu. Kali ini, apapun yang terjadi harus dukung mobil dalam negeri. Dengan performa dan spesifikasi seperti ini, sangat menggiurkan. Iya, Semuanya, tenang dulu. Kami akan meluncurkan cara pembelian baru. Semuanya bisa pesan lebih dulu. Kami akan menyesuaikan dengan urutan pemesanan, untuk prioritas pengiriman mobil. Kalau tidak, kapasitas produksi pabrik kami terbatas. Kalau pesan terlambat, pengambilan mobil harus nunggu berbulan-bulan. Aku pesan satu. Aku juga harus pesan satu. Aku duluan, aku duluan. Jangan berebut, jangan berebut. Aku mau beli satu. Aku mau beli satu. Aku juga mau. aku mau beli duluan. Aku duluan beli satu. Bu Direktur Su, kabar terbaru. Amerika mengumumkan sanksi dan serangan terhadap cipta motor, membatasi cipta motor berkembang di seluruh dunia. Kok bisa secepat ini? Cipta motor baru saja mulai. Ini jelas-jelas merupakan pukulan yang menghancurkan bagi cipta motor. Ya ampun, selesai sudah. Tak kusangka sanksinya datang seganas ini. Bisnis yang sudah turun ini bagaimana kita bisa mengembangkannya? Orang asing sialan ini. Sedikit pun kesempatan untuk bernapas tak diberikan kepada kita. Lihat industri otomotif Megantara kita akan segera bangkit, langsung mereka main curang. Tidak tahu malu dan licik. Jangan panik. Blokade negara Mi terhadap cipta motor memang berdampak, tapi dampaknya tidak besar. Asalkan kita meninggalkan pasar negara Mi, semuanya akan baik-baik saja. Kalau dia mau mencekik leherku di bidang teknologi, mustahil. Teknologi yang kugunakan semuanya hasil pengembangan sendiri. Kita masih bisa menerobos blokade negara Mi. Bagus sekali. Aku ingin melihat negara Mi kalang kabut. Mereka mungkin tak menyangka, kita bisa secepat ini menerobos blokade. Bibobobo. Agar cipta motor bisa bangkit dari abu, kita harus menghancurkan rencana licik negara Mi. Aku akan buat mereka yang menunggu untuk menertawakanku melihat. Industri energi baru Megantara kita bangkit sudah tak terbendung lagi. Kamu mau berbuat apa? Ayah, semua teknologi mobil baru ini ada di flash disk ini. Gunakan uang investasi dari modal Gaoyao untuk mendirikan pusat riset dan pengembangan. Sesuai urutan pemesanan konsumen. Kalau kamu, Selanjutnya, aku akan fokus pada mobil baru. Pameran mobil internasional 6 bulan lagi, aku akan perkenalkan mobil baru itu di sana. Metode Surya untuk memesan mobil lebih dulu ini sangat bagus. Meski kapasitas produksi kurang, dana dari penjualan mobil di muka bisa dikumpulkan dan dialirkan kembali. Ini menjamin likuiditas cipta motor yang cukup.
Apalagi, ini juga bisa meningkatkan ekspektasi konsumen. Kamu sudah pesan? Tentu saja. Cipta Motor sudah umumkan, mobil saya sudah masuk tahap produksi. Saya sudah konfirmasi pesanan. Saya juga sudah pesan. Saya sekarang sangat menantikan mobil ini, Porsche saya yang sekarang, saya ogah lihat lagi. Benar-benar produk jadul? Hahaha. Mobil ini jauh lebih bagus? Tentu saja. Oke, dapat. Sayang, sudah pesan? Sudah selesai pesan. 2 bulan lagi bisa dikirim. Sungguh sangat ditunggu-tunggu. Kalau bawa mobil ini keluar, pasti terlihat keren. Dulu saya pikir bawa mobil buatan dalam negeri itu memalukan. Sekarang bawa mobil buatan dalam negeri itu membanggakan. Zaman sudah berubah. Industri otomotif Megantara kita benar-benar bangkit. Pak Lin, mobil baru Trimitra kita penjualannya sangat sepi. Seminggu ini belum terjual 10 unit. Buat acara, jual dengan diskon. Tetap saja tidak laku. Bahkan kalau harganya turun sampai sama dengan mobil baru Cipta Motor, tetap tidak ada yang beli. Sialan. Semua gara-gara Surya itu, kalau bukan karena dia, mobil baru yang kita teliti mana mungkin tidak laku? Pak Lin, jujur saja, mobil baru Cipta Motor memang lebih canggih dari kita. Banyak karyawan di perusahaan kita sudah memesan 1 unit. Mau mencobanya? Tidak boleh. Umumkan ke seluruh perusahaan, siapa yang berani beli mobil pesaing, saya pecat dia. Halo. Ini dari perusahaan Cipta Motor, customer service resmi? Saya mau tanya, mobil baru yang saya beli kapan bisa dikirim? Ya, baik. Bapak Smith, Amerika blokade terhadap Cipta Motor sudah dilaksanakan secara menyeluruh. Tetapi sejauh ini hasilnya tidak begitu efektif. Kenapa? Bukankah tanpa rantai pasokan kami dari Amerika? Surya masih bisa terus memproduksi mobil energi barunya? Ya, semua komponen mobil yang digunakan Cipta Motor semua dari Megantara. Apa? Rantai pasokan Amerika tidak bisa menyangsi Cipta Motor. Kalau begitu mulai dari chip sanksi pabrik yang menyediakan chip, Baik, saya akan mengajukan permohonan. Surya Kusuma mengancam kepentingan Amerika. Cipta Motor tidak akan bisa bertahan. Pemerintah Megantara tidak bisa melindungimu. Atasan menyatakan, agar kita berusaha dengan segala cara untuk mengembangkan mobil energi baru yang lebih canggih. Baik, saya akan menyiapkan 1 mobil untuk kembali ke Megantara dan merebut pasar mereka, asalkan performa dan spesifikasi kami melampaui mobil baru Cipta Motor. Pada saat itu, orang-orang Megantara yang bodoh akan membeli mobil impor kami, di dalam hati mereka memuja Barat. Busu. Kabar baik mobil baru Cipta Motor mulai dipesan selama 1 minggu, pemesanan tinggi sudah melebihi 100.000 unit menciptakan rekor penjualan mobil. Bagus. Bapak Lee, selanjutnya, mohon kerja keras Anda untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cepat agar setiap mobil baru segera sampai ke tangan konsumen. Busu, tenang saja. Pabrik beroperasi 24 jam tanpa henti untuk meningkatkan kapasitas produksi. Baik mobil baru. Cipta Motor sebagai mobil energi baru produksi domestik Megantara menang dengan gemilang. Haha, benar haha. Busu, ada masalah Amerika meningkatkan kekuatan sanksi terhadap kami mulai membatasi pasokan chip. Apa? Chip adalah inti dari interaksi mobil dan sistem. Tanpa chip, kita tidak bisa memproduksi 1 mobil pun. Paman Lee, berapa banyak stok chip yang kita miliki sekarang? Hanya sekitar 200.000. Tidak cukup, jauh dari cukup. Berdasarkan penjualan mobil baru saat ini, jumlahnya akan segera melampaui 200.000 unit. Sial, kita masih dicekik oleh orang asing. Apakah ada solusinya? Teknologi lain masih bisa diatasi, tapi chip memang tidak ada jalan. Megantara kurang persiapan dalam hal teknologi ini, dan memulainya sangat terlambat. Ditambah lagi, industri manufaktur chip sangat kompleks. Di mana Surya? Datang ke kantor Ibu Su. Bajingan-bajingan ini. Terlalu hina. Mungkinkah tidak ada cara lain? Tenang. Selama aku di sini, semua kesulitan hanyalah macan kertas. Karena Amerika Serikat mencekik kita, membatasi pasokan chip. Maka aku akan mengembangkan chip sendiri. Apa? Mengembangkan chip sendiri? Kamu yakin? Ini adalah proyek yang sangat besar dan rumit.
Aku tahu. Jadi kita perlu membentuk tim penelitian yang besar dan menginvestasikan dana yang sangat besar. Proses ini akan sangat panjang, mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh Megantara untuk terbebas dari sanksi asing. Ini adalah jalan yang harus ditempuh bagi kebangkitan negara besar. Baik, aku dukung sepenuhnya. Berapapun biaya yang dikeluarkan, kita harus bisa membuat mesin litografi dan chip milik kita sendiri. Agar tidak lagi bergantung pada orang lain. Di era ini, perkembangan chip belum begitu canggih. Mempercepat pengembangan chip dalam negeri untuk sistem mobil sudah cukup. Selanjutnya, kita harus mempercepat perkembangan penelitian chip dalam negeri. Dengan U8 ini, pameran mobil internasional pasti akan menyapu bersih semuanya. Aku ingin melihat kalian orang asing ini. Bagaimana kalian akan menjatuhkan sanksi padaku perkembangan industri Megantara? Surya, aku dengar pameran mobil internasional kali ini telah menarik perhatian seluruh dunia, dan aku dengar mobil baru yang dikembangkan perusahaan mobil Amerika diklaim sebagai yang terkuat di dunia SUV listrik. Benarkah? Kebetulan sekali. Mobil baru yang aku kembangkan juga yang terkuat di permukaan bumi. Jadi, kamu yakin bisa mengalahkan perusahaan mobil Amerika? Tentu saja. Mobil yang aku buat ini, baik performa maupun konfigurasinya, adalah yang paling canggih di dunia. Bicara besar. Orang Megantara yang bodoh. Kamu masih berani datang ke pameran mobil internasional. Kali ini aku pasti akan membuatmu Megantara kehilangan muka. Smith, terakhir kali wajahmu aku tampar. Belum cukup ya? Masih berani menantang Megantaraku. Tantang Megantaramu belum pantas. Di pameran mobil internasional, mobil-mobil akan ditampilkan. Kamu ingin bandingkan dengan kami? Bandingkan, hanya sampah? Kamu salah. Mobil baru yang aku kembangkan akan menjadi yang paling mencolok di pameran mobil internasional kali ini. Konyol, kamu pikir kamu ikut pameran mobil kecil seperti itu di tingkat internasional? Tidak ada yang ingin memperhatikan kalian, mobil Megantara. Kalau begitu, kita lihat nanti. Kenapa pameran mobilnya sepi sekali? Masa pameran itu, mereka semua terhadap kita, apa? Bukan. Orang-orang justru berkumpul di stan Megantara, terutama di area Cipta Motor dikelilingi banyak orang. Apa? Katanya Cipta Motor meluncurkan sebuah mobil baru dibandingkan dengan pameran otomotif Kota Tirta sebelumnya yang diluncurkan bahkan lebih canggih. Sehebat apapun, pasti tidak bisa menandingi mobil baru kita. Sesi perkenalan produk segera dimulai. Setelah konfigurasi dan performa kita terungkap, konsumen-konsumen ini pasti akan kembali mengerumuni mobil kita. Ayo kita pergi. Wah, Apa yang terjadi? Cipta Motor meluncurkan mobil baru lagi. Desain luarnya masih secantik ini, bahkan lebih gagah. Kali ini diundang untuk menghadiri pameran mobil ini. Sama sekali tidak menyangka, stand teknologi mobil Megantara bisa dikunjungi oleh begitu banyak orang asing yang mengerumuni, terutama stand teknologi mobil Cipta Motor, semuanya orang asing. Iya? Sungguh membanggakan pemandangan ini, mobil listrik baru produksi dalam negeri terwujud, melihat orang-orang asing ini berdiri di depan stand Megantara kita, suasana ini, bagai masa kejayaan dinasti, terbayang di depan mata. Tahun ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti ini. Dulu mobil domestik selalu dikendalikan oleh mobil joint venture, sekarang malah terbalik. Orang asing mengikuti perusahaan mobil domestik untuk belajar. Nasib bisa berubah kapan saja. Mobil Megantara diamati oleh seluruh dunia. Kalau dulu, nggak berani membayangkan. Aku sangat ingin tahu tentang performa dan spesifikasi SUV baru Cipta Motor. Aku percaya Surya pasti akan mengejutkan dunia. Iya, betul, ayo kita lihat. Halo, bagaimana pendapat Anda tentang pameran mobil kali ini? Mobil yang dipamerkan Megantara? Luar biasa. Sebelumnya, saya pikir teknologi Megantara cukup tertinggal, tapi setelah melihat langsung, sangat mengagumkan. Inilah masa depan industri otomotif. Apakah Anda akan membeli mobil energi baru Megantara? Pasti beli.
Saya adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan mobil energi baru Megantara, banyak hal yang layak kami pelajari. Dengan mengikuti pameran mobil ini, penghasilan terbesar saya adalah melihat mobil energi baru Megantara. Terima kasih. Mobil kali ini dibandingkan mobil domestik sebelumnya, saya sangat suka. Baik dari segi eksterior, interior, maupun performa. Menurut saya dibandingkan dulu, semuanya meningkat pesat. Yang paling saya suka dari mobil ini adalah ruangannya yang cukup luas. Kursinya juga sangat nyaman diduduki. Ruang dan kenyamanan, ya. Ya, Untuk mobil ini, menurut Anda kisaran harganya berapa yang bisa Anda terima, dalam 400 hingga 500 jutaan rupiah? sekitar 500 jutaan rupiah. Sekitar 500 jutaan? Oke, terima kasih. Keberuntungan itu berputar, pemandangan ini sungguh mengharukan. Ingat dulu, kita juga seperti ini memandang teknologi tinggi luar negeri. Sekarang posisinya sudah terbalik, membuatku meneteskan air mata. Produk domestik harus kuat, berani mengubah dunia. Ingat dulu, Jenderal Liu dihalangi di luar melihat kapal induk asing. Sorot mata penuh kagumnya masih jelas terbayang. Menyedihkan. Kini, orang asing datang belajar teknologi kita. Momen ini akhirnya tiba, kebangkitan dan kejayaan seperti yang kau harapkan. Selanjutnya, mari kita sambut ahli teknologi Smith untuk memperkenalkan mobil baru perusahaan. Terima kasih. Hari ini sebuah SUV besar bertenaga listrik murni, ini akan menjadi SUV paling canggih di dunia, baik dari segi performa dan perlengkapan maupun teknologi investasi semuanya yang terkuat di dunia. Omong kosongnya terdengar sampai ke langit. Kamu pernah lihat dunia apa? Mobil apa sih ini? Berani-beraninya bilang SUV terkuat. Sepertinya kamu salah paham dengan kata terkuat. Surya, kamu sombong apa? Tunggu sampai aku sebutkan performa dan spesifikasi mobil baru ini, pasti akan membuatmu terkejut. Aku memang dibesarkan dengan rasa takut. Surya, kamu yakin bisa mengalahkan Smith? Ini kan pameran mobil internasional. Banyak orang asing yang menonton, kalau kamu kalah nanti malu sendiri. Tenang saja. Aku akan membuatnya tahu. Apa itu sebenarnya SUV terkuat di muka bumi? Semangat. Aku mendukungmu, kalahkan si bule ini, buat mobil energi baru Megantara di pameran mobil internasional bisa bangga dan angkat kepala. Nikola Teslanya Megantara Tesla. Aku mengidolakanmu, seperti Barat mengagungkan Yerusalem. Harus beri kita orang Megantara semangat dan harga diri. Hadirin sekalian, dengarkan aku. Aku ingin kalian menjadi saksi. Berani kamu bertaruh denganku? Mau taruhan seperti apa? Jadi hari ini kita bandingkan mobil kita berdua. Kalau mobil baruku spesifikasi performa dan teknologinya mengalahkan mobil barumu, kamu harus berlutut di hadapanku dan mengakui di depan umum bahwa mobil energi baru Megantara adalah sampah. Kalau aku kalah, aku akan berlutut dan mengakui bahwa mobil energi baru Megantara memimpin dunia. Surya, jangan bertaruh dengannya. Orang asing ini licik sekali. Kalau kalah, yang malu adalah Megantara. Ya, malu pribadi itu kecil, tapi malu negara sama sekali tidak boleh hilang. Percayalah padaku. Taruhan ini aku terima. Hati-hati, makhluk tidak tahu diri ini jelas-jelas menjerumuskanmu. Jangan gegabah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kalau sampai mempermalukan Megantara, kita akan jadi pendosa. Dan lagi, reputasi dan citra Cipta Motor akan hancur total. Tenang saja. Teknologi industri mobil energi baru Megantaraku pasti akan memimpin dunia. Bukan hanya industri ini, semua sektor di negara kita sedang berinovasi, sedang melampaui. Ingatlah kata-kataku. Di masa depan, Megantaraku bukan bangkit, tapi bangkit kembali. Bangkit kembali? Hahaha. Megantara kalian selama ratusan tahun dijajah dan diinjak-injak. Sekarang di museum-museum berbagai negara masih tersimpan bukti kemenangan kami. Negara lemah seperti Megantara macam apa ini? Mana mungkin bisa bangkit kembali? Hanya melihat 100 tahun terakhir. Membuktikan wawasanmu dangkal. Megantaraku memiliki sejarah budaya ribuan tahun. Pernah berkali-kali berdiri di puncak dunia, disanjung oleh semua bangsa. Seiring dengan kebangkitan kembali Megantaraku di masa depan, negara-negara itu akan mengembalikan semua artefak budaya kepada kami. Mimpi. Hari ini aku akan menginjak-injakmu, membuktikan bahwa Megantara kalian tetap adalah negara yang terbelakang dan lemah. Surya, kamu harus menang. Kamu harus membawa kejayaan untuk negara kita. Sekarang kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri, mewakili Cipta Motor, kamu juga mewakili Megantara. Di era sekarang ini, tidak ada yang boleh menghina Megantaraku.
Yang terbaru dari perusahaan kami, SUV listrik murni yang dikembangkan ini, koefisien hambatan udara eksteriornya, kami buat hingga 0,24. Untuk baterai, jarak tempuhnya 700 km, pengisian cepat hanya butuh 1 jam. Hanya ini? Kukira ada sesuatu yang lebih hebat. Teknologi sejelek ini masih belum secanggih mobil yang dulu dibuat Surya Kusuma. Benar, masih belum secanggih teknologi mobil sebelumnya Surya Kusuma. Dengan apa kau sombong di sini? Berani bertaruh dengan Surya Kusuma? Sungguh nekat. Kalian dua badut. Di sini buru-buru apa? Jika mobil baru ini hanya punya teknologi segini, apa akan kumajukan untuk promosi? Selanjutnya, barulah teknologi inti. Dari mobil listrik ini, mobil baru ini menggunakan penggerak 3 motor, tenaga total mencapai 785 tenaga kuda, dan dapat menghasilkan torsi puncak lebih dari 1000 Nm. Dengan berat 2,4 ton, dalam kondisi ini, akselerasi 0,100 km, jam bisa dilakukan dalam 4,6 detik. Apa? 46 detik? 785 tenaga kuda. Akselerasi 0,100 km, jam cuma 4,6 detik? Aku belum pernah melihat performa mengerikan seperti ini pada model SUV. Berdasarkan performanya, bahkan di bidang SUV bisa mengungguli yang lain. Bahkan dibandingkan dengan supercar, juga tidak kalah. Ini tidak mungkin. Tidak hanya itu. Dalam kemudi otomatis dan kabin pintar, kami tambahkan fungsi navigasi bantuan yang bisa mencapai operasi otomatis penuh di jalan tertutup, sehingga pengemudi sama sekali tidak perlu mengambil alih kendaraan. Ini adalah SUV ukuran medium besar terbaik kami, dengan performa tinggi dan dilengkapi banyak teknologi baru, yang pasti akan membuat konsumen tergila-gila. Megantara bisa bandingkan apa dengan kami? Adapun hal-hal seperti parkir otomatis kamera 360 derajat, saya masih punya fitur lain suspensi yang bisa disesuaikan penutup pintu sistem kontrol pengenalan suara dan teknologi lainnya. Semua itu sudah menjadi perlengkapan standar mobil baru saya. Dengan spesifikasi mewah seperti ini, benar-benar jauh lebih unggul. Mobil yang bagus, melihat seluruh pasar SUV, ini pasti karya terbaik. Bahkan memimpin inovasi SUV mewah. Surya, kenapa kamu diam? Kamu tidak dengar sikap orang Megantara ini? Mereka semua sudah terkesima. Surya, kalau kamu tidak yakin, aku bisa cari cara untuk menghentikan taruhan ini. Hentikan? Tidak perlu. Tidak usah memberi muka pada orang asing ini. Badut seperti ini belum berbahaya di mataku. Semangat. Aku serahkan padamu. Harus beri kehormatan untuk Megantara kita. Tidak menyerah sampai akhir. Masih berani bicara besar. Kamu tahu kinerja dan spesifikasi mobil baru ini? Di pameran mobil kali ini kamu akan mempermalukan wajah dan harga diri Megantara. SUV besar yang dibuat oleh Cipta Motor ini adalah yang terkuat di dunia. Mobil ini akan mendefinisikan ulang konsep mobil pintar. Terkuat di dunia? Mendefinisikan ulang mobil pintar? Bualan apalagi ini? Megantara begitu tertinggal berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Mobil ini menggunakan teknologi hibrid bensin listrik. Jarak tempuh total lebih dari 1000 km. Cukup setengah jam untuk mengisi daya. Volume tangki bahan bakar 75 liter. Kukira teknologi baru apa ternyata cuma hibrid. Teknologi ini sudah ada sejak abad lalu. Memiliki dan menggunakannya dengan baik adalah dua hal berbeda. Dalam hal kinerja ia dilengkapi penggerak 4 motor, tenaga kuda bisa mencapai 1197 HP. Dapat menghasilkan torsi puncak 1200 Nm. Dengan berat mobil 3,5 ton akselerasi 0,100 km, jam bisa mencapai 3,6 detik. Ini tidak mungkin. Ini sepenuhnya melampaui mobil baru kami. Cepat sekali. Ya Tuhan, ini luar biasa. Mobil 3,5 ton akselerasi, 0,100 km, hanya 3,6 detik. Tak bisa dipercaya. Penggerak 4 elektroda. Lebih banyak dari Smith dan memiliki 1 motor tambahan, dan juga hibrida bensin listrik. Performanya luar biasa. Tentu saja mobil ini. Harganya pasti tidak murah. Harganya di bawah 10 juta. Mobil paling mewah. Selanjutnya aku umumkan, satu-satunya di dunia paling canggih. Teknologi baru yang mengubah industri datang. Surya tidak pernah mengecewakan. Dia sudah yakin,
pasti sudah mengembangkan teknologi baru yang mendahului dunia. Benar-benar jenius penelitian. Kecepatan mengembangkan teknologi baru sangat cepat. Pertama adalah mengubah industri mobil sistem penggerak 4 arah yang berbeda, berbasis distribusi 4 motor sebagai inti. Kontrol torsi roda 4 secara independen dan tepat. Memiliki kecepatan deteksi tinggi, akurasi identifikasi tinggi, bisa di medan kompleks apapun seperti di tanah datar dan berdasarkan teknologi ini, mobil ini bisa berputar di tempat. Berputar di tempat. Bagaimana mungkin? Ajaib. Sistem 4 arah ini benar-benar teknologi revolusioner. Tak pernah kira dalam hidupku bisa melihat teknologi baru seperti ini. Mobil ini juga memiliki fungsi mengambang darurat, bisa mengambang 30 menit dan bisa berjalan normal dan kontrol angin. Apakah ini yang disebut fungsi amfibi? Oh my god, ini terlalu kuat. Teknologi hitam lagi. Satu-satunya di dunia, satu-satunya. Seperti kata Surya, ini SUV terkuat di bumi, tak ada yang lain. Bagaimana? Konfigurasi dan performa mobil ini bisa mengalahkanmu? Jika tidak, aku masih punya. Apa? Kamu masih punya? Benar, mobil ini juga memiliki fungsi night vision infrared. Sangat meningkatkan keamanan pemilik saat mengemudi di malam hari. Ada juga fungsi komunikasi satelit. Di daerah tanpa sinyal bisa menggunakan komunikasi satelit untuk menghubungi bantuan dari luar. Ada juga fungsi drone onboard, tidak hanya bisa digunakan untuk hiburan dengan drone, tapi juga bisa melakukan fungsi pemetaan dan deteksi jalan, mencapai kolaborasi darat dan udara. Cukup, aku sudah kalah, aku benar-benar mengakui. Kalau begitu, kenapa kamu belum menepati janji? Aku mengakui, mobil energi baru Megantara sudah memimpin dunia. Tidak, sudah jauh memimpin. Mobil baru ini membuat aku benar-benar melihat kebangkitan industri otomotif Megantara. Ini adalah standar tertinggi di industri otomotif. Tidak perlu masa depan, sekarang sudah bisa memimpin perkembangan industri otomotif dunia. Kami menang, Megantara menang. Saat ini, industri otomotif kami Megantara terkenal di seluruh dunia. Surya, kamu adalah pahlawan cipta motor, juga pahlawan Megantara. Bapak Surya, selamat atas kemenangan Anda dalam perjanjian taruhan. Ada yang ingin Anda tambahkan? Sejarah di pameran mobil kali ini terulang kembali. 30 tahun lalu, teknologi kita tertinggal. Jadi, kami datang dengan sikap belajar, untuk belajar ke luar negeri. Karena hanya mobil mereka yang bagus. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berpikir, kapan Megantara kita bisa membuat mobil seperti ini? Mengundang distributor dan media dari luar negeri untuk melihat mobil buatan kita. Untuk itu, generasi demi generasi kita telah berusaha keras. Ayah saya adalah salah satunya. Pernah aku tanya ayah, kenapa industri otomotif dianggap sangat penting? Dia bilang padaku, industri otomotif adalah sistem ekonomi negara selain properti, industri terbesar kedua. Setiap negara industri besar ingin menguasai rantai pasokannya. Kini, Megantara kita berhasil. Bertahun-tahun lalu, teknologi ketinggalan zaman dari pabrikan luar kita anggap berharga. Sekarang, rekan-rekan di luar negeri mencontoh mobil kita. Bukan hanya industri otomotif, industri lain di dalam negeri juga sedang bangkit. Megantara kita pasti akan mencapai kebangkitan besar. Bagus. Megantara saat ini bukan lagi Megantara 100 tahun lalu, generasi kita harus kuat, bagus. Bagus, bagus.